berotoritas dan salinan mayoritas, salinan yang diterima Tectus Receptus, justru dia memiliki 45% naskah yang mendominasi. Bahwa hanya 70 lah murid yang diutus Yesus pada Lukas pasal 10 butir pertama. Ini bukan berbicara soal di situ ada pecahan berarti belum selesai. Bukan, Pak. Justru aparatus ini menjelaskan bahwa adanya varian teks di dalam naskah-naskah perjanjian baru. Fik. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, Pak. Lanjutkan dulu, lanjutkan dulu ini. Oke, Silakan, nggak apa-apa. Apalagi? Enggak, maksudnya saya sudah ngerti. Maksudnya itu berarti kan kalau ada varian, berarti belum ada satu kesatuan pemahaman yang sama. Masih ada varian, berarti berbeda-beda. Belum absolut yang saya. Yang mana yang firman Tuhan, Pak? Yang firman Tuhan yang mana, Pak? Sebentar. Yang saya kritisi tadi, kalau belum absolut, sumbernya jangan pakai perbandingan. Tadi ditanya yang minta dalil, saya tunjukkan dalilnya ada sesuai dengan yang kita bahas. Oke? Enggak, yang firman Tuhan yang mana, Pak? Begini. Anda bahas yang ada di LAI. Kita sedang berdiskusi yang di LAI. Anda ingin membuktikan ada tidak tertulis di LAI. Saya tunjukkan ada ayatnya. Anda bilang ambil sumber yang di luar LAI yang belum absolut. Makanya kalau ditanya saya bilang, apakah para teolog lain itu meneliti? Masih meneliti sampai sekarang. Berarti LAI absolut, Pak. LAI absolut, LAI. Sumber yang ada. LAI absolut, Pak. Apa? LAI absolut. Ya, kan saya bilang masih meneliti. Kemarin tahun berarti lalu bukan saja, berarti belum absolut juga LAI ya? 2 tahun lalu saja Berarti- Alkitab masih direvisi. Berarti Ya. LAI belum absolut ya, Pak? Belum, kalau sampai sekarang belum. Karena masih Berarti banyak. kitab suci Bapak belum bisa dinobatkan sebagai kitab suci yang final ya, betul ya? Secara tekstual, saya harus mengakui secara tekstual tertulis itu belum absolut. Ya udah, berarti bukan secara kitab iman, suci. Lanjut. Pemahaman makna dalam kitab suci itu sudah absolut. Ya udah Pak, bukan kitab suci berarti Pak. Lanjut di Dalvi. Iya, jadi Ya, saya belum- sudah belum memberikan final, betul ya? dalilnya. Kenapa Anda ambil dari yang di luar? Anda ingin saya buktikan pakai dalil yang ada saya baca kan? Saya buktikan. Selesai sudah. Ya masalahnya Bapak nggak belajar sejarah. Yang jadi masalah. Siap. Nah, Yang jadi biasa masalah, tanya, Bapak nggak belajar ayatnya, sejarah, yang di Pak. Bible saya, yang saya baca ayatnya, saya tunjukkan, selesai. Loh lah iya, berarti kan kesimpulannya, Pak, Anda dengarkan. cari yang tekstual. Pak Kris, jangan Anda marah, tadi Pak. saya Gantian bilang, ngomongnya Pak, gantian Anda Pak, sedang gantian. mencari secara Sabar. tekstual. Saya Sabar, buktikan Pak. secara tekstual. Iya. Sudah, selesai. Sabar, Sudah tarik ada. napas. Buang napas pelan-pelan Pak, pelan-pelan oke ya. Jadi keimanan Bapak sandarkan kepada kitab yang belum tentu final sucinya, betul? Oh, bukan. Berubah. Tadi katanya belum final. Iman itu bukan berbicara kitab. Iman itu Loh, iman, berbicara oke. tentang keyakinan Iman yang Anda kita sumbernya percaya. dari mana? Sumber keimanan Anda dari mana? Iman itu bukan berbicara kitab. Iman itu Ya, oke. berbicara tentang keyakinan yang kita percayai dengan Oke, hati dan keyakinan nurani Anda kita. bersumber dari mana, Pak? Keyakinan saya meyakini Yesus Kristus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Keimanan Anda bersumber dari mana? Keimanan saya berasal dari Yesus Kristus. Anda tahu dari mana kalau di dunia ini ada yang namanya Yesus? Kitab Tahu dari suci. mana? Dari kitab suci. Enggak, tunggu dulu. Mantap. Ada Dari kitab suci, pinter. Ya. Pertanyaan saya, apakah kitab Anda suci atau tidak suci? Kitab saya- Suci, termasuk suci. Oke, yang kitab Tapi suci itu secara tekstual, yang kitab suci itu secara tadi, tekstual, sabar Pak, tenang ya Pak. Yang kitab suci itu yang berbunyi muridnya 70 atau yang berbunyi muridnya 72? Yang mana yang kitab suci, Pak? Kitab suci itu ucapan ilahi itu bingung. di dalam 10 hukum. Bingung. Itu dia. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Murid-murid ini adalah peristiwa Bunda Darni. sejarah Tahan yang dicatat. Bu Darni. Bu Darni tahan. Sabar ya, sabar. Pertanyaan saya Pak, yang kitab suci itu yang berbunyi 70 murid atau yang berbunyi 72 murid? Yang mana yang kitab suci? Jawab. Buat saya yang 70 murid yang tertulis ini. Oh, berarti Tidak, yang jadi satunya bukan kitab suci. Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak tahu. Kenapa saya harus meyakini yang saya tidak tahu? Kenapa Anda nggak belajar? Izin Pak, Enggak, perlu interupsi belajar. izin ya. Jadi Perlu belajar yang di sana, saya sudah belajar yang di sini. Ngapain? oke, jadi gini Pak, aku bantu jawab ya. Izin biar nggak panjang nih. Pak Pendeta, biar nggak panjang jawabnya tuh begini. Sementara ini saya anggap suci ya, selesai itu.
Aku dulu sikit nambah. Sebentar Bu Dan. Alkitab kami secara tekstual masih merevisi karena masih ada banyak beberapa kata yang masih kurang sempurna. Secara tekstual kurang sempurna. Tetapi Berarti secara firman Tuhan pemahaman dan direvisi, Pak. Firman Tuhan secara direvisi oleh pemahaman bukan Tuhan, makna- gitu ya? Sebentar, secara pemahaman makna yang tertulis kami sudah memahami dan mengimani itu suci, tetapi Iya, secara iya. tekstual itu belum. Iya. Karena apa? Masih Oke. direvisi. Berarti firman Tuhan direvisi oleh bukan Tuhan. Sepakat? Kenapa? Oleh Firman bukan Tuhan direvisi oleh bukan Ya. Tuhan. Iya dong, nggak mungkin Pak. Gimana sih kalian ini? Enggak, tunggu dulu Bu Darni. Bu Darni tunggu dulu Bu Darni. Sabar, Bu Berarti Darni, sabar. Pak Christian, firman Tuhan direvisi oleh bukan Tuhan. Firman Sepakat? Tuhan itu diwahyukan oleh Tuhan dan ditulis oleh manusia. Oke, yang Tuhan wahyu Tuhan itu memakai yang naskah, mana yang wahyu Tuhan? menginspirasikan kepada Pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan, Pak? Yang 70 murid atau yang 72 murid? Yang mana yang wahyu Yang Tuhan? tertulis lah. Saya baca di sini yang tertulis. Kedua-duanya Dari tadi saya tertulis, sudah Pak. Kedua-duanya tertulis. jawab. Dua-duanya tertulis dan saya yang meyakini yang ini. Oh, berarti yang satunya bukan firman Tuhan. Saya tidak bilang yang satunya bukan ini, bukan itu. Oh, Saya berarti hanya yang satunya bilang firman saya Tuhan juga? yakini adalah ini. Sudah selesai. Yang saya yakini yang ini karena dia tertulis dan ini yang saya yakini. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Pertanyaan. Nah, Kacau sumber ini yang pendeta lain ini. gitu. Sumber yang Doktrinya, lain. doktrinya kental Pak banget. Ardiansa. Jangan dipersulit, jangan Saya dipersulit. sudah biasa sama Pak Ardiansa. Saya Baik, sudah kenal langsung baik, sama baik. Pak Ardiansa. Izin sapa-sapa dulu ya Pak Pendeta ya. Bang Handi, assalamualaikum. Iya, tapi waalaikumsalam. Salam, lanjut Tapi aja. jangan emosi ya Pak Pendeta ya, santai ya. Enggak lah Pak, saya Pak Ardiansa, Pak Handi lagi datang nih, sudah lama nih, teman saya lama. Bentar, Pak. Izin bentar. Enggak, saya mau penonton Yohanes. yang baik aja, Pak, penonton. Izin, Bang Yohanes Menggo ini Kristen atau anu? Halo, Pak Yohanes, Bang Yohanes. Halo, Mute itu dia mute. Kristen ya Bang ya? Katolik. Oh Katolik, oke. Lanjut. Host, nanti Bang kalau Alvin, butuh slot barangkali ada teman-teman yang mau naik, saya boleh diturunkan gitu aja. Siap, aman. Saya sebagai penonton, saya belum menemukan kesimpulan nih. Apakah terjemahan LAI itu kitab suci atau bukan? Enggak ada kesimpulan loh, itu doang sih. Ya, Pak Handi dari kemarin, bukan dari kemarin, dari tahun-tahun tuh, selalu pertanyaannya apakah sama kayak Pak Ardiansa, mirip-mirip lah. Iya, ini kawan saya berapa tahun lalu saya sudah kenal mereka, sering berdiskusi. Jadi teman-teman kalau saya berdiskusi sama mereka, bukan berarti saya gontok-gontokan, emang begitu. Karena saya sudah kenal mereka Ini. lama. Mana wajah pendeta? Kok nggak ada di sini? Dia tak hilang. Kok Dari ada kesimpulannya suara? dulu Pak Pendeta. Oh. Kesimpulannya Bang apa, Alfi Pak? kayaknya kena report. Iya. Bang Alfi kena report. Kesimpulannya Pak Pendeta, apakah terjemahan LAI itu yang sekarang Anda pegang ini kitab suci atau bukan? Itu doang sih. Saya diam lagi. Ya, kitab suci menurut pemaknaan maknanya kami menganggap itu kitab suci. Tetapi secara tekstual kami harus mengakui dengan jujur bahwa masih banyak secara tekstual yang harus direvisi. Maka sampai sekarang para teolog itu meneliti ketika mereka menemukan yang terbaru, yang lebih baik dan yang memang mereka yakini bahwa itu benar, baru dikanonisasi disusun, dimasukkan ke dalam kanon. Alkitab. Cukup. Ya. Kedua, terakhir dari saya sebelum saya menonton lagi. Apakah kitab suci boleh direvisi? A boleh, B tidak. Lanjut. Terjemahannya boleh. Semuanya tadi kitab suci. Mana sih saudara, diam dulu. Pak Pendeta udah jawab. Terjemahan LAI kitab suci. Saya tanya apakah terjemahan yang kitab suci itu boleh direvisi? A boleh, B tidak. Lanjut, standby lagi. Ya, saya jawab ya Pak Handi. Secara tekstual boleh, tetapi secara pemahaman maknanya tidak boleh. Yes, betul Pak Pendeta. Semangat. Bukan kalau sudah direvisi maknanya udah berbeda. Lanjut. Buat kami begini, setiap kata secara tekstual direvisi itu tidak apa-apa, tetapi jangan sampai maknanya salah. Maknanya diganti. Contoh. Gimana Yesus lah ini orang ini? Enggak apa-apa. Makna 70 sama 72 maknanya sama nggak Pak? Izin. Assalamualaikum, aku balik lagi. Muridnya Makna 70 makna 70 murid Waalaikumsalam dengan warahmatullahi makna wabarakatuh. 72 murid itu sama nggak Pak?
Sebentar, saya bingung nih. Kembali lagi. Izin dulu, saya izin dulu. Saya turun, naikkan Bang Jibril ya. Salam hormat semua, naikkan Bang Jibril. Ada Bang Jibril di bawah. Saya Siap, turun. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris. Bang Pak Jibril Kris. lebih parah lagi nanti tuh ilmunya. Pak Kris. Bang Jibril. Pak Kris. Satu makna di dalam satu kalimat kalau tiada bisa merubah makna enggak? Bang Jibril yang naik ke atas, berdua dia. Bisa. Kok Bu Darmi sensitif kali? Bang Jibril Bang Jib- ilmunya tingkat S4, Esteller. Bang Jibril masih di bandara ya? Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih di bandara. Vi. Oh, Bang Jibril mau kemana ini? Jadi Mau Bang ke Jib, sana ya? Mau balik? Enggak, udah pulang, udah sampai Jakarta. Oh, Bang Jib. begini. jadi enggak? Enggak, ini Alfi. Tadi kan Pak Pendeta sama Bu Darmi kan bilang translate-nya nggak apa-apa berubah, asal maknanya nggak berubah, betul nggak? Iya. Iya demikian. Iya betul. Coba buka Yesaya 5 nomor 7. Coba ditranslate itu beda nggak maknanya? Beda itu Yesaya 5 nomor 7, Yesaya 95. Nah, coba tanya Pak Pendeta sama Bu Darmi, maknanya kira-kira Ketinggian gak siap dia ke ori. Saya kasih contoh yang tadi saya bilang apa. Tekstualnya boleh dirubah, tetapi makna dan pemahamannya tidak. Saya kasih contoh. Kata Tuhan Luar biasa. Mantap. Tetapi Cacat kata definisi ini. Ini cacat logika ini. kata Tuhan dalam kan begini pemahamannya kan. Kalau dalam kekristenan makna kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu Tuhan. Kami sudah memaknainya seperti itu. Kalaupun dirubah kata Tuhannya, tetapi maknanya sama, itu nggak apa-apa buat kami. Itu yang dimaksudkan kenapa saya bilang kata-kata secara tekstual boleh dirubah. baik. Tapi maknanya. kalau kita buka Yesaya 45 nomor 7. 45 apa 35 ya? 45. Yesaya 45 nomor 7. Enggak, Yesaya 5 nomor 7, Pak Pendeta. 45. Coba Pak Christian buka deh. Pak Christian di depan laptop atau di ini enggak? Iya, kenapa Pak? Karena coba Bapak buka Yesaya 45 nomor 7. Enggak, create Ada apa overlay. dengan Yesaya 45 nomor 7 itu ada apa? Di translatannya Tuhan Bapak nggak Baca ya menciptakan. ini. Ku baca ya. Yesaya Aku buka nih. 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu dia. Mantap. Berarti nggak menciptakan kejahatan di situ ya Bu Darmi ya? Betul nggak Bu Darmi? Makan gitu. Bu Darmi Nih. Aku Iya. bacain, nggak aku menciptakan bacain. kejahatan ya yang di kitab yang Bu Darmi. Iya. Kenapa itu Bang Jibril? Terus? Nah, begitu di kitab yang lain, di kitab yang sama, di ayat yang sama, Tuhan Bu Darmi menciptakan. Nih, ku bacain aja langsung nih. Di dalam Isaiah atau Yesaya pasal 45 butir yang ke-7, King James Version itu berbunyi, I'm from the light and create darkness. I make peace and create evil. Dan menciptakan kejahatan. Nah, Kenapa beda itu makna kan rupanya? Pak Apa Pendeta? yang salah? Gimana tuh? Apa yang salah di Beda situ? makna kan? Enggak. Apa bedanya? Coba luruskan. Anda kurang memahami ya. Makna tekstual, makna pemahaman, itu tulisan yang berbeda. Makna itu sebuah pemahaman. Yang kita Nah, pemahaman. Oke, pemahaman. beda loh. Oke, pemahaman Pak Pendeta yang tadi Pak Pendeta baca yang dalam bahasa Indonesia, apakah Tuhan Makanya tadi saya bilang teksnya Pak Pendeta, maknanya Pak Pendeta, akan tetap sama. jangan panik dulu dong. Kita samakan teks dan makna. Jangan panik dulu Pak Pendeta.
Anda salah ambil contoh. Iya, Pak Pendeta Salah. jangan panik Anda dulu. tidak mengerti tekstual dan makna. Iya, enggak ini Itu jelas sekali. Itu Pak beda Pendeta. tekstualnya. loh kok Maknanya emosi. tidak Waduh, sama. waduh dia nyerocos. Ya, dia nyerocos. Pak Pendeta. Sabar. Gantian. Pak Pendeta. Pak, saya tadi bilang dengan jelas. Secara Iya, tekstual boleh waduh. berbeda. Waduh, dia ngegas. Lebih bagus kayak Budar nih sekarang lagi mikir tuh. Pak Pendeta coba baca di bahasa Indonesianya, apakah Tuhan Bapa menciptakan kejahatan di bahasa di LAI-nya, Pak? Coba dibaca, Pak. Di situ maknanya adalah sebuah kemalangan, kesusahan yang diizinkan Iya. oleh Tuhan. Diizinkan, Tetapi- dibiarkan kemala- kejahatan itu gitu. Iya, Makanya- betul itu. Ah, dibiarkan kan? Pembiaran. Nah, dibiarkan pembiaran kan. Sementara di KJV-nya dibilang create evil, menciptakan kejahatan, bukan membiarkan. Itu tekstualnya kan begitu. Pak, Anda mengerti Iya, berarti tekstual dan makna. berarti original sama teks beda makna dong, Pak. Makanya Bu. saya bilang, Anda tidak masuk tadi, tidak mengerti. Saya bilang secara tekstual mungkin berbeda, tetapi secara makna pemahamannya itu pasti sama. Anda baca yang Ya udah. Nah, itu berbeda secara tekstual memang. Tetapi Iya, maknanya berarti itu beda sama. makna kan, Pak? Oh, nggak beda Maknanya sama di mana, Pak? Yang satu tidak menciptakan kejahatan, yang satu menciptakan kejahatan. Samanya di mana coba, Pak? Terangkan. Mengalami kesusahan. Anda mengerti? Sama-sama mengalami Kesusahan sama-sama diizinkan. Kesusahan bukan berarti kejahatan, Pak. Kesusahan itu bisa kelalaian. Itu pemahaman Anda, pemahaman Beda. kejahatan itu bisa berupa Loh, berupa Bukan, kesusahan. ini Nah, Pak. itu kan Anda Pak, sedang membahas ini dari pemahaman sudut pandang umum. Anda, Kalau saya bukan kecelakaan, Pak. sudut pandang Anda seperti itu. Pak. Sudut pandang Kristen bukan. Aduh, kok emosi. Ini Saya nggak emosi, saya nggak emosi. Pak, Sabar, gantian kesialan narasinya, kesialan itu kalau saya jatuh dari motor itu kesialan bukan kejahatan. Sementara di original teksnya Tuhan menciptakan kejahatan. Kalau kesialan itu bukan kejahatan, Pak. Anda sedang baca King James Version. Kalau mau baca original teksnya, itu Buka bukan original King James teksnya, Version. Alfi. Buka original teksnya, Alfi. Maknanya sama kok maknanya. Tidak ada yang berbeda. Dari Sefaria aja, Alfi, ada original teksnya. Nih, Baik. Nah, ya. Ini langsung dari Isaiah 457. Alfi ngambil dari Bible Hub, jangan Sefaria karena itu perpustakaan Yahudi. Langsung dari kekristenan aja. Ini kan Bible Hub punya. Nggak apa-apa, dari Bible Hub aja kita ngambil. Nih, di teks Ibraninya, di sini kan ada kata yubore ya sebagai kata kerja yang artinya menciptakan atau memelihara. Nah, hosek itu artinya kejahatan. Tunggu, aku balikkan lagi ke Inggrisnya ya. Ini ke Indonesia pula dia. Intinya segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Baik masih Itu ayat itu nggak ada yang salah. tidak ada yang salah, dan makanya pemahamannya kita tidak akan berbeda pemahamannya. Iya. Secara tekstual kita boleh Tapi berbeda. Tuhan tidak mengajarkan orang membunuh, tapi dibiarkan kejahatan itu berada di muka bumi ini. Tinggal kita memilih. Itu maksudnya. Gimana sih, guys? Gitu. Ya? Webaure dan menciptakan ya, to create ra evil. Kejahatan. Pak, menciptakan, saya bilang makna dari kata menciptakan situ gelap itu identik dengan jahat, Pak. Kalau kita baca Ya udah, Yesaya Pak Christian, 45 Pak Christian gini aja Ya. Pak Christian sama Bu Darni. Kalau Tuhan Bapak tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta ya? Menciptakan segala sesuatu. Tapi tadi katanya nggak menciptakan kejahatan. Yang mana nih yang bener nih? Maksudnya dibiarkan ada kejahatan itu gitu loh. baik. Saya kasih Oke. contoh, sebuah pisau. Kalau Buat. dibiarkan berarti Pisau udah itu ada Bu dibuat Darni untuk yang kita buat tanya masak menciptakan. Atau buat apa bunuh orang? Begitu loh.
pabrik mengeluarkan pisau, apakah pabrik itu Waduh, membuat Pak Pendeta, Pak Pendeta, kita mesti bedakan. Bukan Pak Pendeta yang nggak paham. Tidak pernah menciptakan Pak kejahatan. Pendeta, sabar dulu. Pak Pendeta sabar dulu. Kalau udah ada pisau, berarti itu membuat Pak, bukan menciptakan. Bapak beda nggak? Bisa bedain nggak antara membuat dan menciptakan? Kalau udah ada bahan bakunya, membuat Pak, menciptakan itu dari nggak ada, jadi ada, membuat itu ada bahan bakunya. Nah, kalau kita membuat rumah, itu udah ada semen, udah ada batu, udah ada lahan, itu namanya membuat Pak. Udah ada pisau, terus kita membunuh, itu namanya melakukan, bukan menciptakan. Saya ngerti. Bapakku sayang, yang saya tanya, menciptakan kejahatan, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Bapak bilang enggak. Kalau Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak tidak maha pencipta ya. Ya, Maha pencipta dong. dia Gimana tidak sih? menciptakan kejahatan. Berarti menciptakan. Tadi katanya tadi Oh, gini, katanya Pak Pendeta. enggak. Aku jawab. Tuhan Silakan. menciptakan segala, Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kejahatan. Bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tuhan mengajar melalui progres yang dialami manusia. Dibiarkan. Udah, berarti Bu Darni udah setuju ya, Tuhan Bu Darni menciptakan kejahatan ya. Iya, atas biar mengetes manusia Nah, itu. ini baru tahu Kemana nih. membawa manusia itu mau mengikuti kejahatan atau mengikuti kebaikan, itu Yang maksudnya. dimaksudkan di dalam ayat Itu. situ ada kata gelap di situ. Gelap itu identik dengan jahat di dalam Yesaya. Setelah kalimat gelap, Bapakku sayang, setelah gelap baru dia menciptakan kejahatan. Benar. Dan kalau mau dikatakan Tuhan menciptakan kejahatan, tidak ada di dalam Bible menjelaskan Tuhan menciptakan kejahatan. Tetapi kejahatan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Siapa yang menciptakan, Pak? Kalau manusia kan membuat, kan ada bahan bakunya ya, Pak ya? Sekarang saya tanya, apa bahan bakunya kejahatan, Pak? Silakan. Free will, kebebasan. Kebebasan bukan Yang bahan memberikan baku. free will terhadap manusia siapa? Anda mengerti nggak tentang arti free will? Waduh, tahu kebebasan. Kita bisa melakukan baik, bisa melakukan buruk. Bahan baku. Free will Iya, itu bahan kan baku. suatu pilihan. Pilihan yang Iya, dibuat oleh manusia. pilihannya yang ngasih siapa, Pak? Yang ngasih kita pilihan siapa, Pak? Kenapa? Yang ngasih kita pilihan, yang ngasih kita free will siapa, Pak? Oh ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudah, berarti yang menciptakan siapa, Pak? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Bu Darni aja udah setuju loh. Kayaknya nggak setuju sama Bu Darni itu nih, saya berarti ngerti Pak Pendeta. konteksnya. Tidak pernah Tuhan menciptakan kejahatan. Ya udah. Kalau Tuhannya Bapak nggak menciptakan kejahatan, berarti kejahatan yang ada di luar di dunia ini bukan Tuhan Bapak yang menciptakan ya. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan Ada kejahatan. kuasa lain yang menciptakan, yaitu iblis. Nah, berarti Bapak politeis. Berarti Bapak tidak monoteis. Kuasanya nggak di satu oknum, nggak di satu Tuhan, tapi ada dua Tuhan, ada dua pencipta. Makin dalam nih Bapak gali kuburnya. Tuhan itu bisa membuat segalanya, tetapi kalau yang sesuatu yang dia mau buat Kalau gitu itu tidak ada pertanyaannya, faedahnya. siapa yang menciptakan Buat apa? kejahatan? Coba tanya dulu. Tidak pernah Tuhan menciptakan kejahatan. Yang ciptakan kejahatan itu iblis dan manusia. Tuhan Oke. tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik. Berarti iblis yang menciptakan kejahatan tuh ya, Pak Pendeta ya? Nanti mau di Itu kalau saya kayak nyembah Zeus, kalau saya nyembah Zeus nanti ada Hades, kalau saya nyembah Brahmana nanti ada Shiva. Itu politeis, Pak. Agama dewa-dewa, Tuhan-Tuhan begitu. sekarang itu terserah Nggak Anda. monoteis. Terserah Anda yang jelas statement Iya, tapi saya. Bu Darni monoteis, Bapak Nah, menjawab politeis. dulu. Udah. Ibu Dani itu tadi, Ibu Dani itu tadi salah pemahaman. Tidak pernah Tuhan menciptakan kejahatan. Di Bible tidak tertulis. Tuhan menciptakan kejahatan, tidak ada. Tapi dibilangnya Tuhan Bapak menciptakan segala sesuatu. Dia Tapi nggak menciptakan sesuatu. Gimana tapi nih? Dia tidak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan Iya, berarti nggak maha kejahatan, pencipta yang membuat dong. Kejahatan itu iblis dan manusia. Oke? Bu Darni, berarti Pak Pendeta ini ada dua penciptanya Bu Darni di ajarannya.
Bu Darni Beda pemahaman sama Bu percaya Darni ya. dan sesuai dengan Yesaya 45 ayat 7 jelas di situ memang dicatat ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kejahatan, tetapi tinggal manusia mau memilih yang mana, mau memilih free will yang mana mau kupilih, kejahatan atau ini. Dia membuat itu Tapi Bu Darni, ibaratnya Bu Darni, pancingan kepada manusia itu. ini Pak Pendetanya bilang ada 2 pencipta di ajaran Bu Darni. Benar nggak? 2 pencipta di Ya, ajaran Bu Darni. iblis juga membuat Yang bilang dua kejahatan. pencipta siapa? Nah, mampus. Nah, Bu Darni barusan bilang nih 2 penciptanya. Iblis. Yang bilang dua Bukan. pencipta siapa? Pak Kris. Yang bilang dua pencipta. Ingat, ingat Bapak nggak bilang- tadi saya tanya silakan, sama Hafiz. Pak Christian. Tadi aku tanya tuh, jadi yang menciptakan kejahatan iblis ya? Bapak bilang iya itu. Nah, lanjut Bang Alfi. Kan dalam arti membuat Baik. kejahatan, iya mereka. Pak Kris. Pak Kris. Ya. Bagaimana cara Tuhan bisa memberikan informasi bahwa apa yang diciptakannya itu baik, sementara dia tidak membuat perbandingannya? Contoh nih, kita kan nggak tahu sesuatu itu warna putih kalau nggak ada perbandingan warna lainnya. Entah itu hitam, merah, biru, hijau kan gitu ya. Kita nggak tahu, kalau nggak ada warna lain kita nggak tahu sesuatu yang terang itu putih gitu. Kan gitu ya. Gitu juga dengan kebaikan, apa yang disebut sebagai baik. Kita nggak tahu sesuatu yang kita kerjakan tuh baik kalau nggak ada pola perbandingannya. Apa itu kejahatan? Tuhan memang menciptakan kejahatan, Pak, sebagai bentuk informasi dan ilmu pengetahuan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan baik dan Saya sesuatu kasih itu tahu bisa dikatakan jahat. definisi Lalu, kebenaran. loh, sabar Kekristenan. Pak, saya belum selesai. Iya. Oke. Lalu Pak, Bapak tadi mengatakan iblis dan manusia lah yang menciptakan kejahatan. Tolong bedakan siapa yang menciptakan dan siapa yang melakukan dan siapapun yang menjadi pelaku gitu. Bapak harus membedakan tuh. Manusia itu pelaku kejahatan, Pak, bukan pencipta kejahatan. Sejak kapan manusia itu bisa menciptakan? Kalau ada di luar daripada Tuhan itu sendiri yang mampu menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, gugurlah sifat maha pencipta dari Tuhan itu sendiri. Karena ada entitas lain yang mampu menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Gitu Pak Kris. Tuhan itu bukan pelaku kejahatan, Pak, tapi Tuhan itulah yang menciptakan kejahatan. Jadi Ini kesempatan kita dakwah sebenarnya, Alfi. Jadi Pak Christian sama Bu Darni sama ada 1.500 yang nonton. Kalau dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada putih, ada hitam, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada semua, ada kaya, ada miskin, semua berpasang-pasangan. Allah Maha Pencipta, nggak ada sesuatu pun di dunia ini di luar kuasa Dia. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberikannya free will secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Berbeda dengan pemahaman dewa-dewa. Kalau kita menyembah dewa Zeus, nanti ada Hades. Kalau kita menyembah Brahmana, sang pencipta, nanti ada Shiva yang sang penghancur. Itu yang namanya ajaran politeis, tidak monoteis, tidak satu kuasa, tidak satu pencipta, dan tidak maha pencipta pastinya. Silakan. Oke, makasih. Jadi saya merespon ya. Ada perbedaan pemahaman ya tentang tadi sebuah kebenaran versinya teman-teman Muslim. Dalam pengertian kekristenan, yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah tentu baik. Begitupun kalau mau ikutin dirunut sama seperti perkataan Pak Jibril yang mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu, berarti secara otomatis berarti Tuhan menciptakan penyimpangan seksual kalau begitu. Padahal yang menciptakan penyimpangan, yang membuat penyimpangan seksual itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dialah yang mempraktekkan, dialah yang membuat bagaimana cara-caranya seperti itu.
Makanya dalam pemahaman kekristenan, yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Oke, gini aja deh Pak Pendeta. Ini pelan-pelan, kita pelan-pelan biar Pak. Enggak, biar kita tahu jelas Pak Christian. Pak Christian, Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan kan? Iblis menciptakan kejahatan kan? Lari ke sana kan? Ketika saya berlari, Bukan, ini 2 menit yang lalu omongan Pak Pendeta. diajarkan kebaikan. Sebentar. Sekarang bernarasi. Kebaikan itu diajarkan oleh semua kalangan. Semua agama mengajarkan kebaikan menurut versi dan kebenaran mereka masing-masing. Tetapi bagi kami, kebenaran hanya satu. Maka dalam konsep pemberian kekristenan, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik, berarti yang menciptakan kejahatan iblis ya Pak? Betul? Saya terima telepon dulu bentar, ada yang nelpon nih sebentar boleh? Siap. Jibril. Teman-teman. Boleh lanjut sama Bunda menjawab. Saya terima telepon dulu Ya, sebentar. kalau menurut Ibu Darni, Baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Contoh, berzina. Udah tauhid itu. Udah tauhid itu. Udah pilih tauhid itu. mana? Aku mau pilih berzina atau tidak? Kalau aku tidak memilih berzina, berarti aku memilih kebaikan. Nah, maka itu diadakan. Jadi Tuhan itu menguji manusia itu. Ya, dibiarkanlah kejahatan itu. Gitu saya. Nah, itu saya. Mantap. Ya, Iya, ada kitab suci. Itu Bang Billy mau naik tuh. Bang Billy mau naik tuh. Bang Billy mau naik. Boleh izin nggak ya. saya turun sebentar? Saya terima telepon, Oke, ntar suaranya naik lagi dubbing ya. soalnya. Iya. Nanti Oke, saya naik siap. lagi ya. Sebentar ya, saya terima telepon. Suara saya dubbing soalnya. Oke, baik. Bang Billy. Oke. Tolong moderator di up ya Bang Billy ya. Lanjut. Udah. Selamat sore Bang Billy. Selamat sore. Wah, tumben nih Darmi. Dulu nggak mengakui Tuhan menciptakan kejahatan. Sekarang udah berubah nih, bergeser. Udah ketauhid-tauhidan dia Bang. Ada rekaman. Iya, Ada kan rekaman. juga. Ose Shalom Uforera. Aku yang menciptakan kedamaian dan juga kejahatan. Gitu. Iya Saya dong, terjemah- aku kan setuju. Kan Iya, dulu sudah kan kamu dikatakan nggak setuju. Tuhan Dulu menciptakan kamu nggak segala setuju. sesuatu. Enggak, dulu kan kau nggak setuju Tuhan menciptakan mana? Kamu Tuhan Kali menciptakan dulu belum kejahatan. kupahami. Belum kupahami. Lagi nih. Mantap. Enggak, berarti belajar, upgrade ilmu pengetahuannya enggak apa-apa. Nah, berarti kan bagus nih komal-komal muslim, ya kan? Ketika ada perkumpulan begini, ada bisa koreksi. Dan memang Maha Tuhan- benar Allah dengan segala firman. Ya. Makanya di dalam itu kan dalam Yesaya, di dalam kitab Taurat dikatakan reh natati levanecha hayom et chaim vet hatov vet hamavet vet hara. Aku berhadapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Artinya apa? Tuhan memberikan pilihan untuk kita pilih. Ketika kita memilih yang baik, kita akan mendapat pahala. Tapi kita dari yang jahat, kita akan mendapatkan hukuman begitu. Tapi sayang terjemahannya jadi nasib-nasib itu, nasib malang, nasib mujur. Jadi itu kacau pemahamannya. Jadi orang nggak sampai kepada pemahaman firman Tuhan. Maksud firman Tuhan itu nggak sampai. Gitu. Lanjut. Itu Bang Billy, tadi kan kita bahas ini karena Pak Pendeta tadi bilang kalau translatean itu nggak merubah makna. Nah saya langsung ke ayat ini. Nih ayat ini ngerubah makna nih. Mereka bilang oh nggak ngerubah makna ayatnya. Translateannya Bang. Ya rubah lah, kalau nasib kan mazal, nasib baik mazal tov gitu. Jadi jelas berbeda antara nasib dengan shalom dan kejahatan itu berbeda gitu. Kedamaian dan kejahatan, nasib malang dan nasib mujur. Waduh, entah giliran nasibnya malang menyalahin Tuhan. Waduh, ini Tuhan memang sudah memberikan nasib kita jadi malang kan gitu. Seperti om saya tuh, om saya Advent, pendeta Advent, dia kesini. Tuhan kayaknya memang anak-anak om ini udah dikuliahin, udah jadi sarjana semua. Orang tua nggak diperhatiin. Memang udah nasib om ini seperti dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya. Yesaya berapa om? Yesaya berapa itu? Tentang nasib malang. Om itu salah terjemahan om. Masa Yesaya 53. itu salah terjemahan. Berapa? Yesaya 53 itu. Bukan. Yesaya 45 ayat 7. Iya, Ose Shalom Forera.
Foto 457 ya. Enggak, apa Bang Billy? Pendapat saya nih kayak contoh sebelah saya si VP nih. Si VP ini memang mau Tuhannya itu tidak menciptakan kejahatan. Jadi dia bisa nyalain setan. Dia yang selingkuh, dia yang maling, habis itu setan yang disalahin. Iya enggak VP? Justru setan ialah ciptaan Tuhan ya, guys. Jangan heran kenapa kenapa nggak ada iblis dalam. Kalau yang ini Nggak ada iblis. aku berani Bang Jibril. Di dalam Ini ada tertulis apa? Oh ya. Iya, di dalam tanah kitab orang Yahudi nggak ada iblis, adanya Satan. Nah, setan ini adalah hambanya Tuhan juga. Emang siapa? Nggak ada yang musuhnya Tuhan tuh, nggak ada. Setan adalah musuh Tuhan. Mana mungkin Tuhan punya musuh? Orang dia paling atas. Suruh setan itu takluk kepada perintah Tuhan. Coba kita lihat waktu di Ayub ya. Wah, kata Tuhan kepada setan, dari mana saja kau tan, gitu. Istilahnya gitulah bahasa. Dari habis jalan-jalan mengitari bumi, ketika kau lihat hambaku Ayub, bagaimana menurutmu? Iya jelas saja karena engkau memagarinya. Coba kau buka pagarnya. Nah, baru diizinin oleh Tuhan untuk menguji Ayub. Nah, artinya setan itu lebih hebat dari Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Karena Matius tidak pernah Tuhan berfirman kepada Matius, nggak pernah. Justru setan Tuhan berfirman dan Tuhan berfirman kepada setan. Berbalik gitu. Lanjut. Kalau saya setengah menit. Kalau tidak ada sang pencipta menciptakan iblis, pertama diskotik tutup, pabrik alko tutup, hotel untuk prot-prot tutup, pada kesimpulannya pintu neraka tutup. Enggak, Itu. maksud mereka Bang Handi untuk Tuhan mereka tidak menciptakan kejahatan, iblis atau setan yang menciptakan kejahatan, biar ya ini Ibu Darni sama si VP bisa, dia yang selingkuh, dia yang maling, dia yang korupsi, oh setan memang kelakuannya kayak setan kan, dia ngelakuin, dia nyalain setan. Tapi nanti endingnya nanti dia bersahabat sama setan di neraka. Gua jawab. Iya. Dari tadi gua di teks mulu. Iya. Jadi gini Bang Jibril. Aduh, dan jadi gini. teman-teman. Tertulis di Alkitab jelas, pasti segala yang baik berasal dari Allah Bapa surga. Dan jelas tertulis di Alkitab. Di mana? Kitab yang mana? Tulis ayat berapa? Kitab apa? Waduh, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus kok firman Tuhan. Itu bukan. Ya kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa, saya kan membaca Alkitab saya. Bang, Saya kan Kitab membaca Yakobus saya. itu, kitab Yakobus itu ngambil dari mana Bang VP? Bang VP? Bentar Bang Jibril. Bentar. Gua lawan yang di atas ini. Gua lebih percaya Yakobus daripada perkataan Anda 3 juta moneter ini, ya. Gua lebih percaya Yakobus daripada namanya perkataan Yakobus Anda. mobil lala loh. Jelas tertulis. Zaman dulu ya. Ingat nggak Bang Jibril? Segala yang Yakobus mobil baik lala. berasal dari Allah Bapa. Oke. Kalau kau nggak percaya Yakobus, ku kasih perkataan Yesus. Sebentar. Ya, lagi emang siapa dia? Tuhannya dia Bang, orang Yahudi. Ya, terus kalau kayak gitu ngapain diskusi Bang Jibril? ini bisa Kalau kayak Enggak. Tadi lo Enggak ya udah apa-apa. kan perkataan itu sebagai Bang Billy nanya Yesus siapa? Kau ingin pembuktian di Alkitab, gua kasih terus lu tanya. Silakan. Terus gua pakai apa dasar gua? Sekarang gini lihat. Ya udah iya, ya Allah, emosi banget gitu dong emosi. Gua nggak Suka emosi. gue nih. Gua nggak emosi. Gua kan diskusi. Pertanyaan gua, siapa Billy? Lu pengen gua jawab pakai buku apa? pakai Torah dong. Biar gua cari di buku itu. Pakai Enggak, Vipi. Torah. VP, Lu mau pakai perjanjian lama? Pakai Oke, Torah. gua cari. Sana. Alfi, biar dia berdua dulu. Gua cari. Ada. Gini, kalau lo ngomong ke Tuhan, Yesus Ada Tuhan, ayatnya. Sebentar. kalau lo Segala ngomong yang baik berasal dari Allah itu banyak ayatnya. Iya, Gua di kasih mana? perjanjian lama kan? Gua dalam kasih. Torah. Sabar 3 menit. Torah. Ya perjanjian lama kan? Torah Sabar. perjanjian Kitab Musa lama. kan? Mana ada Sabar. perjanjian lama? Siapa yang bikin perjanjian lama itu? Ya kitab Musa kan? Kitab Musa ya cuman Kitab cuman Musa Torah. kan? Gimana sih? Kalau nggak ini lah lebih spesifik. Lebih spesifik lu kasih gua nama kitabnya apa? Iya Torah. Torah kan? Astaga, mampus Torah dah. kan? Torah. Ya gua kasih 3 menit.
3 menit. 3 Padahal barusan gua kasih Jadi tahu tertulis tuh. ya, segala yang dari Allah. Pencobaan itu bukan dari Allah tetapi dari iblis. Sabar. Tertulis dalam Banyak agama benar lu nempel-nempel di mana-mana. Torah ya. Kayak ngerti Torah aja. Ini kusut ini. Udah tahu tadi gua udah bilang Renata tilefane kahaya metahayim fetato fetamafet fethara. Lo Tuhan memberikan pilihan kepada kita, kebaikan dan kejahatan. Begitu. Biar dia mempertahankan kepaganan nih bang. Pertangga kepaganan. Mending buat pagar. Miau. Lamreta, Vivi, buru. Torah. Ya sabar. Torah dia bilang Coba lagi banyak kejadian agama. Quran, imamat, bilangan, ulangan kan. Sabar. Gue cari, sabar. Gue cari yang dia pengen tertulis. Sabar. Torah dia bilang perjanjian yang lama. Dia nggak baca Yeremia 31. Padahal itu perjanjian baru untuk Bani Yakob Yehuda. Kok perjanjian lama sih? Nggak diajak Janjian mereka. lama. Kali ya roba-roba punya orang ya. Sabar. Di Mazmur ada, di perjanjian baru. Sabar. Torah, Di kalau lu Yakobus maksa di ada, Torah, di gua Yohanes tiap ada. hari dengerin. Ya. Gua yang tiap hari belajar Iya, Torah, iya. gua ya pastikan nggak ada yang lu cari itu kalau dalam Torah, nggak ada. Udah lu jangan ngeyel dah, nggak ada. Apa yang ada di otak lu tadi nggak ada itu. Segala yang baik itu berasal dari Allah, itu pasti. Iya, di Segala mana yang baik berasal ayatnya? Lu dari pakai Allah. nama Allah lagi. Aduh. Loh, segala yang baik berasal dari Allah. Aku baca Alkitab, Bos. Dari Theos, Ya. Allah. Loh, di Alkitab tuh apa tulisannya? Ya, Tuhanmu namanya Theos bukan Allah. Lah, di Alkitab namanya apa? Iya, namanya Theos Makanya lah. gue bilang patokan gue Alkitab, bukan kata-kata lu. Kalau lu mau Iya. ngomong ya terserah, itu hak lu. Allah Tetapi itu gue Tuhannya. membaca sesuai yang tertulis di Alkitab. Gini loh bro, kalau lu mau ngomong suka-suka lu. Gua bukan Tetapi bro gue lu, membaca sorry, di gua bukan Alkitab, gua lu bukan- jangan panas. Gua bukan Kan tuh tertulis di bro lu. Alkitab. Kalau kau panas, kau tuntut LAI, jangan kau tuntut gue. Ya, Oke, sering clear ya. dituntut LAI emang sering dituntut udah mengakui ada Ya, namanya sudah, kesalahan. tapi mental Nah. kan? Tapi mental kan? Ya Tapi berarti mental kan? buat Ya, apa lu artinya mengimani yang nuntut bodoh. mengimani Itu aja. LAI sebagai landasan Kalau iman yang lu? nuntut pintar pasti menang. Gini ya, dalam sebuah permainan yang Ya udah di mana dalam Torah udah lu tuntutan jangan- lu cari. jangan gagal semua, mengalihkan. berarti lu Di mana bodoh. dalam Torah? Udah ya, clear ya. Ya, Udah, enggak belum clear. clear. Lu belum bisa membuktikan dalam Torah. Coba di Ya, mana lu jangan Lan, gua baru baca. Ya nggak bakalan Ya, gua ada, baru udah baca, bilang sabar nggak ada, dong. lu. Emang gua hafal semua Alkitab. Ya emang Lah, lu nggak gua udah hafal lah, kasih, karena emang lu. gua udah kasih 5 ayat. Ya. 5 ayat masih kurang. Ya mana dalam Ya kan Torah? lu yang pengennya tadi dari lu kitab bilang Torah. itu? Oke, gua sabar. Nggak ada. Lah gua kan lagi nyari. Iya, Gua iya, kasih iya, lu iya. 5 ayat lu nggak percaya. Ya, itu kan ya firman kan? Tuhan, Ya masa sabar yang dong. Lu firman kira gua Tuhan? hafal Alkitab. Orang aja. Ya, jangan kepanasan Ayo, dong. langsung Santai topik. dong. Ngapain jadi kayak gini? Gua sudah membuktikan di Alkitab Udah, tertulis Pi, lu segala diam yang dulu, baik Pi, kan lu berasal dari mencari. Allah. Jangan kepanasan, Pi, Bos. kamu kan lagi mencari. Lu kalau mencari itu lu diam. Bentar Bang ini. Ya, cari aja dulu. Sama yang Trimo Speaker ini. Udah cari dulu. Ya segala yang baik berasal dari Allah. Iya, cari baru lu ngomong. Cari. Cari aja dulu. Jangan ngomong sambil nyari, nggak nemu lo. Ya kita tunggu 60 hari ke depan. Oke. Lanjut. Nyarinya pakai mulut bang, nggak pakai mata. Dia kesepak. Bisa nyarinya pakai kaki dia. Jelas-jelas di Lukas 1:37 itu tidak ada yang mustahil bagi Theos loh. Kenapa dimustahilin Theos menciptakan kejahatan? Baik Tuhan, baik. Lanjut. Duh. Capek. Cemana nih Bang Jip? Gantian dulu sama Bu Darni. Lama dia ini pasti si Pipi nih. Bang Jip, Bu Darni. Ada apa?
Ya kan gue nggak hafal semuanya. Gue kasih 5 ayat. Dia masih kurang katanya kan? Ya sabar dong. Gue udah kasih 5 ayat. Masih kurang kata dia kan? Ya udah cari dulu ah. Jelas tertulis segala yang baik berasal dari Allah. Titik. Bentar. VP, kalau mau pura-pura di telepon biar kabarin gue ya, biar gue telepon lo biar bisa kabur. Kayak Kagak Bang Jibril. Ini bocah. Gua ndak darah tinggi dibuat dia. Sok pintar, enak sama kalian gue diskusinya santai. Tapi kalau orang yang seperti Udah cari dulu, udah cari dulu, cari. Merepet aja kau. Nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi. Nggak usah nyerang pribadi dong, nggak usah nyerang pribadi. Jangan nyerang pribadi. Ya dia duluan bos. Ayat apa yang mau dicari ini? Udah kamu nggak nyimak. Biar ku bantu cari Ya, di Bu Darni HP. itu biar sama Bu Darni aja dulu. enggak, dia selisih paham sama Bu Darni. Bu Darni kan bilang, Bu Darni ngakui Tuhan menciptakan kejahatan. Dia nggak mau, dia kontranya. Jadi biar aja dia dulu. Berarti Bu Darni ini udah mulai lurus ya, mulai mengarah-ngarah lurus sedikit gitu ya. Sedikit. Kan memang Udah ketahui-tahuitan bang. bukan, kan sudah ditulis Allah menciptakan segala sesuatu, termasuklah Mantap. kejahatan. Tapi Baik, kita baik. umat manusia diberikan itu pilihan loh. Kita ditesnya, ciptaannya ini dites. Maukah dia menuruti kejahatan itu? Si Darni ini, apakah mau dia pergi ke tempat si Bang Jibril yang ada istrinya? Nah, itu dia. Nah, itu pemahaman monoteis, itu pemahaman nabi-nabi dan ajaran-ajaran Ibrahim seperti itu. Nah, si VP ini lagi membela dewa dia. Ada dewa lain yang menciptakan kejahatan, Bu Darni. Mari kita dengar. Silakan Tapi VP. sama Tuhanku dengan Tuhannya ya, Tuhan Yesus. Iya, kita kan percaya Allah bangsa Israel. Sabar. Udah belum? Belum. Susah nyarinya. Kan Allah bangsa Temannya saya Bu Darni dulu. dia masih kurang. Izin bentar. Ibu Darni mengatakan tadi bahwa Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Loh, Dia udah Bu Allah Darni. itu Esa. Bentar dulu, woi. Allah bangsa Israel. Bentar dulu, saya belum ngomong. 3 juta. Saya Bu Darni Jangan dulu. kepanasan. Jadi Bu Jelas Darni, begitu, Bu sabar. Darni. Allah itu Esa. Tuannya Bu Allah Darni itu itu satu. Bu Darni. Allah Tuannya Bu bangsa Darni Israel. itu dicobai oleh iblis. Enggak mungkin lah Yesus menciptakan iblis, kemudian iblis membawa Yesus. Salah, beda Tuhan kita Bu Darni. Tuhan Ibu Darni digoda, dibawa oleh ciptaannya sendiri. Beda Tuhan kita Bu Darni ya. Kita jangan mau dibelokin VP. Ya. Kita jangan mau dibelokin VP Bang Andi. Sewaktu Yesus dicobain itu kan dia itu masih sebagai manusia di bumi. Jadi itu juga just pembahasannya. diartikan kepada manusia, walaupun kita dicobai, walaupun sekuat apa godaan-godaan setan itu, kita harus tetap kuat. Bukan itu poinnya Bu Darni. seperti Terakhir Yesus. saya ya. Itu poinnya seperti itu. Yesus, dengerin. Yesus yang menciptakan iblis. Kemudian iblis ciptaan Yesus ini membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi ciptaan membawa penciptanya ke gunung, gitu loh Bu Darni. Beda Tuhan kita. Oke, lanjut. Bukan salah-salah. Yesus Elohim itu menciptakan awalnya malaikat. Bu Darni. Lalu malaikat itu membangkang, turun ke bumi, dibuang, menjadilah itu iblis-iblis sepertiga. Bu Darni. Malaikat itu dibuang, itulah disimpan di gua-gua, itu menjadi setan. Nah, itu dia. Bukan diciptakan di setan itu. Itu Yesus lahir di gua gimana? Lahir di gua, di Palungan. Yesus lahir di Palungan. Palungannya di gua. Mana datanya? Tunggu bentar, ini udah mau maghrib. VP belum kasih data. Mana datanya? Kan ada tertulis sahabat. Iya, di mana? Sahabat. Banyak tertulis di Yakobus, tertulis di Yohanes, Enggak, tertulis di Torah. semua yang baik berasal dari Allah. Allah Minta di tidak Torah. menciptakan yang buruk. Coba dibuka Tertulis datanya di deh. Yohanes 10. Ya dia kan nggak bisa ngambil data. Ya aku ngambil data ya.
Ulangan 30 coba Alfi. Ulangan 30 berapa? Ayat 15. Nanti kita lihat nih. Kita akan mengeprank kitab dia nih. Baca dulu Alfi. Ulangan 30. Izin bentar ya. Ulangan 30. Awas pegangan ya, teman-teman. Ini harus ditunjuk ini. Silakan. Ya. Mau ulangan 30 berapa? Ulangan 30 butir 6. Kita mulai dari mana dulu nih? Ayat 6 langsung 30 ayat 15. Pakai LAI punya atau siapa nih? Iya, LAI dulu dong. Kita kan mau ngeprank kitab iman mereka ini. Siap. Ulangan 30:15 ya. Ya. Oke. LAI menerjemahkannya begini. Ingatlah ya, bentar, masih blur. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oke. Betul itu. Apa yang salah? Apa yang salah Iya, di situ? makanya. Sabar. Belum ada yang salah kalau di situ dibaca itu belum ada yang salah. Tapi kita lihat Iya, itu udah mantap. Dihadapkan Iya. kita Ya nanti kehidupan gini. dan Jadi kecelakaan. ulangi lagi. Menghadapkan kepadamu. Bentar. Coba arti ulang lagi. menghadapkan sama pemberian. Ya, coba ulangi lagi. Maksudnya itu, maksudnya ada di kehidupan kita itu. Boleh Ya, memang boleh dibacakan bagus ulang? itu. Gua kira lu Ulangi pintar. lagi. Bisa kita Sabar ya, bacakan ulang? sabar. Baik, Sabar. Baik. Oke. Lanjut. Ulangan pasal 30 butir 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oke, kita lihat ya. Lihatlah. Itu kok ingatlah. Zakor kalau ingatlah. Ya, ini udah salah nih. Natati. Mana nih? Natati lefanecha hayom hachaim. Ya, hatov. Jadi kehidupan dan kebaikan. Hamavet kematian dan kejahatan. Kita lihat terjemahannya. Tuh kan, nggak ada ingat. Lihatlah. Kok jadi ingat? Lihatlah, I have placed before you today the life and the good and the dead and what? Can you read it loud? Coba, Ombil. Di tempatku ingat. Ombil. Bukan Di tempatku pun memberikan, lu ingat, nggak Pak. bisa Ambil. arti bahasa Indonesia. Ombil. Ya, Bentar, Itu Vipi. arti menghadapkan. Vipi, data masih tampil, Vipi. Bentar, data masih tampil. Sabar ya. Di dalam Silakan. terjemahan, iya di dalam terjemahan lama tahun 54 kata kejahatan itu masih ada, Ombil. Cuma 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian diganti kecelakaan. Cuma Enggak, menghadapkan sama memberikan itu hal yang berbeda. Kecelakaan kereta apa kecelakaan? Menghadapkan ini? itu bukan berarti Coba. memberikan. Itu kecelakaan beca atau kecelakaan kereta itu? Sumpah. Gua kira lu sekelas Jibril. Ternyata jauh, Bos. Ya nggak apa-apa, yang ngomong kan elu. Iya, gua kira lu gak bisa membedakan memberikan sama menghadapkan. Lu aja kagak ini ketemu. Menghadapkan Nyari-nyari itu, kagak ketemu dari tadi. menghadapkan ditunjukkan. Ngerti? Wah, kena report. Perhatiannya bukan kena kuasa Roh Kudus kau. Ada. Oh, berarti terjemahan lama masih gitu ya? Coba Masih ulangi lagi terjemahan lama. kejahatan. Di dalam terjemahan lama tahun 54 ya, ulangan 30:15 ini berbunyi bahwa sesungguhnya bukan lihat lah ya, bahwa sesungguhnya pada hari ini aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan kebajikan atau kebaikan atau mati dan kejahatan. Oh, betul itu. Nah, 20 tahun kemudian berubah nih. Menghadapkan, Bos, bukan 20 Lu tahun bisa membedakan kemudian nggak sih arti menghadapkan sama memberikan? Vivi, belum selesai dibaca datanya. Pada tahun 74 terjemahan baru berbunyi, ingatlah
Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini kok berubah, hilang kejahatannya. Iya, kenapa bisa gitu? Tolong orang pintar, lu garis bawahi menghadapkan. Lu nggak perbedaan menghadapkan dan memberikan? Silakan jawab. Apakah Oke, menghadapkan VP, itu memberikan? VP. Bukan Oke, itu, VP. jadi yang jadi Iya, oke, bukan tunggu sebentar, itu, tunggu sebentar, pembahasan. VP. Sebentar Bang Jibril, gua nggak mau lawan lu. Bang Cip, Enggak, biar Bang lo Jibril, paham gua nggak mau juga. lawan lu. Kalau Gua nggak mau kalau lawan lu. Oke. Gua nggak mau. Kawan-kawan, tapi lawan aja. identitas Kita langsung- kejahatan kita itu langsung lihat. pada umumnya pasti kecelakaan akhirnya ujung-ujungnya kan. bentar. Ah, bentar. gitu ya. Itu tafsir. Oke. Ibu, Aku jangan menghadap Sabar, Oce. VP. Ingat kalimat menghadapkannya. VP. Iya, ini Silakan, mau menghadapkan. pakai bahasa apapun, silakan. Oke. Ini menghadapkan ya number strong 5414 5414 dari kata Nathan to give. Mantap, data Artinya memang to menabok. give. Artinya memberikan, Bos. Nathan memang memberikan. Misalnya kayak nama Nathaniel. Nggak ada salah di situ loh. Sama itu. Kecelakaan itu akhirnya kejahatan itu ujung-ujungnya kan Bukan di celaka. situ. Weh, Ke situ ini artinya. apa? To give. Bukan di situ, To Bu. give Bukan ini di situ. artinya enggak, sabar VP. To give ini artinya apa? Loh, arti give banyak, Bos. Iya, apa? Apa? Akrobat. Iya, apa? Iya. Iya, apa? Menghadapkan tuh give juga. Iya. Bang Jep. Bang Jep, coba dulu Bang Iya. Jep. Menghadapkan gift juga. Iya, Aduh. enggak. Jadi gini, Alfi, si VP gagal paham. Kalau Tuhan menghadapkan kamu dengan kematian, kira-kira Alfi mati nggak? Loh, artinya menghadapkan itu ditunjukkan abangku. Iya, Gua nggak mau lawan. Tuhan Menghadap ya itu Tuhan ditunjukkan. menghadap Tuhan menghadapkan Alfi dengan kematian. Kira-kira Alfi mati? Ini data lagi nih. Data muncul lagi. Data muncul lagi ya. Menghadapkan beda dengan lu. Udah clear ya. Enggak. Gua kira lu pintar. Data muncul lagi. Data muncul lagi nih. Aku menghadapkan kan number strongnya Ini jangan 5414, ya kan? Aku menghadapkan 5414 number strongnya. Itu- Di dalam terjemahan baru. Di dalam loh, tadi katanya ulangan 3015. Masih di dalil yang sama. Aku menghadapkan Iya, dengan iya, number oke. strong 5414 di dalam TB terjemahan baru. Lihat definisi pertamanya apa? Memberikan. Mantap, data memang menabok. Loh, enggak. Sabar. Memberikan. Artinya yang kita lihat adalah LAI. Alkitab. Dalam TB. Dalam Gini, TB. Dalam TB. Lo itu kan Woi. yang umat Kristen baca adalah Alkitab, Bos. Ini apa? Yang umat Kristen baca Alkitab. Ini apa, Bos? VP, Alkitab. Bukan Pengen ditelepon nggak, pernyataan VP? dari si 3 juta moneter. Woi, limbah Yunani. Kau pikir ini website makhluk nggak bersunat, makhluk nggak sholat Jumat, pemakan berdua. WVP, kau dengarkan baik-baik di dalam Yang Alkitab gua baca, Alamak. yang gua baca adalah Alkitab. Alkitab. Titik. Kau pikir ini Di apa? Alkitab tertulis menghadapkan. Iya. Menghadapkan itu menghadapkan tuh. Bre. Contoh. Kalau yang kau baca Alkitab Gua ayatnya tahun dihadapkan sama kota 2018. Woi, Singapura. oke. Kalau kau bilang yang kau baca, gua dihadapkan Kalau kau- sama Bre, dengarkan dulu makhluk penyembah Tuhan bertulang belakang. Kalau kau bilang membaca Alkitab ayatnya 2018 di sini dikatakan lihatlah sama seperti Om Billy tadi kan, lihat bukan ingat. Aku telah menetapkan, Bre. Bukan menghadapkan tapi menetapkan. Kalau yang kau bilang cuma baca Alkitab ada juga versi ayatnya 2018. Di sini menetapkan bukan menghadapkan. bro. Yang kita baca Woi, Bra. adalah Alkitab. Maka dulu. Woi, Bra. Kitab yang salah terjemahan, betul. Sepakat lu sama seperti Woi, Bra. Iya betul. Ya, Kitab yang salah terjemahan. Salah terjemahan lagi berarti moneter lebih pintar daripada. Berarti kan moneter ini kan sudah mendowngrade orang yang menulis Alkitab. Sekarang Bra. gua downgrade Memang lu bodoh. downgrade. Lu kan bodoh. Lalu mendowngrade boleh, gua downgrade lu balik, lu bodoh.
Lu mendowngrade. Kok nyerang pribadi? Gue juga Jangan katakan lu begitu, bodoh. Jangan nyerang pribadi lah. Jangan nyerang pribadi lah. Lo serang Lalu nyerang pribadi. penulis Alkitab. Lo serang pribadi. Dia duluan mendowngrade. Enggak, Memang Anda jelas ya. Memang Beda kalian mendowngrade menghadapkan kebenaran firman memberikan. Tuhan Clear ya, kok. clear. Orang katanya Clear. itu reeh, 3 lihat juta tuh jadi moneter, ingat. clear. Serang narasinya dong. Serang narasinya, jangan serang orangnya. Dia Itu duluan, dalam dia teks duluan. Ibraninya Dia itu duluan. reeh, lihatlah. Dia Kok di duluan. situ jadi zakor, ingatlah. Itu aja udah salah kalian. Dikasih tahu yang benar nggak mau. Data, Menghadapkan Pipi. itu, oke, lu bahasa Ibraninya menghadapkan itu apa? Apa bahasa Ibrani menghadapkan? Di situ apa tertulis? Vanessa. Benar nggak itu jawab. artinya menghadapkan? Enggak, Bre. Betul, Natan. Reeh, lihatlah. Ya reeh, lihatlah natati. Ya, aku memberikan kepadamu natati dari kata natan, memberikan kepadamu levanecha yom. Lihatlah pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu. Betul itu. Ya memperhadapkan. Tolong kata kunci memperhadapkan. Memberikan. Sama seperti yang jelas di Alkitab. Segala yang baik berasal dari Allah. Clear. Itu tidak bisa dipungkirin. Segala yang baik diberi. Enggak, ini dia mau mengalihkan berbicara. Dia mau mengalihkan teks yang kita Bukan. yang lo mau mengalihkan teks yang tadi nasi malam nasi bujur berasal itu dari gua Allah. tahu. Clear. Natan itu memberikan. Bukan. Tadi lu bilang menghadapkan. Kecelakaan mana Gua bantal. kecelakaan? Loh, pertanyaan gua, jangan ke kecelakaannya. Kita lihat konteksnya. Menghadapkan, memperlihatkan. Kalau kita memperlihatkan, Ya memperhadapkan what is ya wrong? memperlihatkan lah bodoh Nggak ada yang banget. salah. Tidak ada tuan gimana Nah, kan caranya bodoh ya? kau. Memperlihatkan memperhadapkan itu yang memperlihatkan. Ketika kita memperhadapkan sesuatu, kita melihatkan sesuatu. Tapi bukan loh, berarti begitu. memberi. Bukan berarti natati, memberi, itu ada kata memperlihatkan itu natati. memberi. Natati itu Natan. Pertanyaan Astaga. gua, Natati itu sama Natan. lu misalnya nih, lu pergi ke mall, lu dikasih lihat tas, Itu ada kata Natan. Clear, bos. Memberi. Clear ya? Beri. Ada susah dah. Diberi penglihatan. Itulah resikonya umat buta. Penglihatan is not- Itulah jangan resikonya potong-potong umat yang buta huruf akan teks asli. Susah jadinya. Bang Vipi. Aku sekali lagi nih Bang ya, bodoh amat aku Anda mau Kan paham atau enggak. dia mendowngrade gua buta huruf kan. Iya, Sekarang Bang, Enggak, sebentar dia Bang. mendowngrade gua buta Aku- huruf. Sekarang gini yuk. Bang, Lu on aku nggak cam, peduli. gua on cam, kita adu rekening yuk. Paling banyak siapa? Vipi, jangan pakai Sama perasaan. rekening gua aja, Vipi. Vipi, sama rekening gua aja. Sama Lu mendowngrade gua buta huruf. Ayo Bang Jip aja, Bang Jip. Pamer rekening Sama baru rekening gua aja ya. transfer ke rekeningku ya. Baru transfer ke rekeningku. Sama rekening gua aja, Vivi. Pamer Yuk. transfer Buta ke huruf. rekeningku. Ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di sini itu host dapat bagian juga ya. Tapi aneh ya. Enggak, ambil. Bagi Sedikit dua lagi kita nih. ya. Gua Jelas silakan ya, segala silakan yang dia baik. bermain-main. Gini, gua Enggak. bantah ya si 3 juta Vipi, moneter ya. silakan kau bermain-main Di ulangan dengan itu tertulis kebodohan kau. menghadapkan. Menghadapkan itu bukan berarti memberikan, beda. Oke, cash flow. Gini, oke, nggak apa-apa. Bodoh, aku nggak peduli. Silakan kau bermain-main dengan kebodohan kau. Kata aku menghadapkan 5414. Aku sekali lagi nih Katain membacakan bodoh. kata Nathan. Gini ya, iya Alfi nggak peduli lagi. Silakan, kalau memang mau ngeyel nolak silakan. Aku menghadapkan datang dari kata Nathan. Nathan, weh sabar dulu Vipi, tahan sebentar. Nathan itu memberikan, memberi, ku berikan, berikan, diberikan, menaruh, menyerahkan, ku serahkan, kau berikan, mendatangkan, beri. Ya Allah ya Karim, Allah Akbar. Makhluk pemakan kotombe mana kau ini? Bang, gini. Kalau memberi gue oke, tapi kan di situ diberi penglihatan, penghadapan, diberi penglihatan. Ngerti nggak lu arti menghadapkan tuh memberikan pandangan. Kayak gitu kalimatnya, menghadapkan. Tapi gini, Kecuali bro, kalimat Vivi. menghadapkan itu tidak ada sama sekali naik di semua kereta. konteks ayat. Oke, tapi menghadapkan itu ada. Nek mobil. Lu harus bedakan menghadapkan itu kalimat mempertunjukkan, bos, memberikan petunjuk. Simpelnya seperti itu. Gua bantah. Oke, lu kata give. Oke, gue terima kalimat give itu memberi apa? Tapi kalimat menghadapkan itu memberi apa? Itu kejahatan dan Sebentar. kebaikan. Menghadapan, memberi penglihatan, bos. Menghadapkan Memberi itu memberi penglihatan. penglihatan. Nggak salah. Itu memberikan hukum Taurat. Menghadapkan Ya. itu
menghadapkan itu bukan berarti dia dikasih sama kayak gini. Lu ke mall, lu ngomong. Ya, oke. mana Gini, Abi, kita 40, ikutin dulu. Lu Jadi- dikasih penglihatan. Iya, jadi Dihadapkan. Oke, jadi- Selesai. iya, jadi, Segala eh, sesuatu yang baik berasal dari Allah. Lanjut. ya, ayatnya mana Gua kira ayatnya? lu pintar. Ayatnya mana? Kan sudah Dalam gua Torah. kasih tadi banyak di Dalam Yakobus, Torah. di Yohanes. Dalam Ayatnya Yohanes masih kok dirantau. Yohanes bukan firman Tuhan. Lu bertanya kepada aku di gini. Gini Lah, kan bro, gua bilang, gua kasih lu biar lu dengerin ya, pintar. lu tadi bilang Lu mau cari dalam mempertanyakan Torah segala kejadian sesuatu. keluaran imamat, lu cari sekarang. Lah, ya gini. Nah, cari sekarang. Gini. Sebentar bos. Lu kan tadi bilang mau cari Itu- dalam Taurat. Dari ulangan, bilangan itu ayatnya banyak. Iya, cari Ayatnya sekarang, banyak. mana? Nggak mungkin gua 1 hari dapat. Iya, coba Lah gua 20 udah tahun kasih juga nggak dapet ayat. kalau lu selain bikin versi itu, lu nggak sendiri. terima. Lah kenapa kepanasan? Bukan lu tunjukin dong. Kenapa kepanasan? Ya lu Gua kasih tunjukin lu dong. ayat Gua udah tunjukin perjanjian ayat baru. ada Lu marah. kejahatan kebaikan, lu tunjukin. Lah gua udah tunjukin ayat perjanjian baru. Ya mana ada Gua udah perjanjian tunjukin firman perjanjian Tuhan, baru. ngarang aja. Lu kan Kenapa tadi panas? kejadian keluaran lu bilang tadi Firman ada. Tuhan Loh, Yesus ngomong kok Iya, segala tadi yang kan baik lu dari bilang Allah. dia ada di kejadian keluaran di Mamat mana? Lu nggak percaya? Iya, coba dulu kejadian Ya, keluaran kan- di Mamat ulangan mana? Lu nih aneh. Lah lu yang sendiri Bang Alfi lu kena sendiri bilang pelanggaran, tadi Bang Alfi. gua cari dalam kitab Ulangan. kejadian ulangan Imam Satu hari. mana? Bang Alfi Ya nggak bisa lah. Ya lu ngawur. Lah lu yang tadi ngomong maksakan gue membaca kitab. iya enggak gua enggak sampai 1 hari tuh pas nyaur gunung itu. Jangkrik berisik, gua tidur ini, euy. Coba ya yang mana? Kan itu diminta datanya. Ada nggak itu datanya itu VP? Ada nggak datanya? Tadi kata tuh? dia ada, Diminta kita sama kejar, Bang kita Billy. kejar situ. Setauku tuh yang ada tuh di perjanjian baru tuh ya Bang Billy ya, bukan di perjanjian lama itu. Nah makanya dia mimpi di hari Lanjut. bolong, mimpi basah. Itu di perjanjian baru bisa kutunjukin itu bro. Di 3 Yohanes 1 itu ayatnya. Lu mau lawan gitu. Torah, lu mau Gitu lawan dong. Torah. Lawan Gitu dah tuh dong. kalau Lah, bisa. lu nggak percaya perkataan Yesus? Lu nggak percaya perkataan Yesus? Iya. Yesus kan bukan Tuhan. Siapa bilang Yesus Tuhan? Lu nggak percaya perkataan Yesus? Iya, kata Lu nggak siapa percaya Yesus perkataan Tuhan? Yesus? Kata siapa Yesus Tuhan? Loh, pertanyaan gua yang lahir dan datang malaikat siapa satu-satunya di bumi ini? Hanya Yesus, bos. Kau Ya, lahir dan Yesus datang, mah bos. pakai malaikat, Karena gua nggak masih penting. kalah. Gua kasih Musa mah contoh. pakai malaikat. Gua kasih contoh ya. Gua kasih contoh. Lu lahir, gak ada yang datang karena lu nggak penting. Lu ngabisin oksigen Indonesia aja. Makanya gak ada yang datang. Yesus lahir, malaikat datang, bos. Tapi lewat Sekampung lewat datangnya. kelamin perempuan. Loh, cara Tuhan berbicara sama manusia, kenapa lu batasin? Iya, tapi Tuhanmu lewat Waktu sesuatu yang kotor. Lu percaya bekas Torah, mens, lu percaya begitu. Torah, lu percaya Torah. Enggak, di dalam lu percaya begini, Torah. Tuhanmu kan berarti Tuhanmu keluar dari selangkangan, betul? Sabar Sekarang dulu, gua tanya. Tuhanmu keluar dari selangkangan, Waktu betul? Musa berbicara sama Iya, sekarang Tuhanmu- gini, waktu Musa berbicara sama Allah, Allah lagi, Allah sekarang lagi. gini, Mana waktu Musa ada berbicara Allah? sama Allah, Sebagai itu manusia, Allah api. Billy, datang Apa- sebagai apa- manusia Allah, ya dari Allah. selangkangan lah. Kau pun Tidak ada Allah-Allahan, gimana sih? Ya, lah gini, gampang. Lu tuh gampang, lu tuh bodoh gini ya. Gue kasih contoh ya. Sewaktu Musa Haleluya. berbicara sama Allah. Haleluya. Wah, lu bodoh, Baik, benar. baik. Lu bodoh, sumpah. Lu bodoh. Kalau gue bilang pintar-pintar, kalau bodoh-bodoh. Ya gue kasih tahu. Sewaktu Musa berbicara sama Allah, ya di gunung itu dalam bentuk api. Apakah Allah Di itu api? gunung, Terus lu mengecilkan Allah itu api? di gunung. Berarti lu Gunung mengecilkan apa Allah itu api? namanya? Kan nggak Gunung kayak banyak, gitu, ada gunung bro. gede, gunung selamat, gunung apa Nggak namanya? bisa kau mengkerdilkan Sinai. Allah itu. Bukit Sinai. Suka dia. Lu nggak gunung diam. apa? Lu asal ngomong aja gunung selamat, gunung gede atau gunung apa? gunung. Jangan gitu lah. Ngatur. Mel, jangan limit lu, Mel. Lu ngomong aja kagak Lu kok beres. ngatur? Lu kok nggak beres? Ya lu bilang gunung menghadirkan apa? Allah. Gunung selamat, gunung Capek kembar. lah. Lu Sama menghadirkan gitu. Tuhan. Lu menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan suka Tuhan dong. Mau dalam bentuk api, mau Nggak dalam ada bentuk Tuhan dalam manusia. bentuk api. Suka dia. Astaga, nggak ada Tuhan dalam bentuk. Waduh, Vipi. kena report. Kena tembak. turunkan dia. Abang Billy Kok ditombak Kena ya? tembak Bang Billy. tombak, kena tombak. VP. Udah Bang Jibril, sorry gua buat ribut. Gua Bang Jibril udah turun. VP, Ini dengarkan VP dulu game orang. ini VP game. VP, Iya betul, si dengarkan. VP game tuh. Berisik. VP, telinga 2 mulut 1 tuh banyak yang mendengar dulu daripada ngomong. Sikit aja nih. Kalau Anda mengatakan yang jumpa sama Musa di Gunung Sinai itu adalah Elohim,
Di dalam kisah para pewarta pasal 7 butir 30, yang datang itu malaikat VP, bukan Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kalau baca dari 29, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat, bukan seorang Tuhan VP. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, di gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat VP. Tapi kan di situ Allah berbicara dengan apa? Malaikat VP. Dari semak duri. Yang datang siapa VP? Yang datang siapa VP? Suara Tuhan juga berbicara di situ. Yang datang seorang apa VP? Udah Bang Alpi. Gua nggak mau debat, tadi gua naik gara-gara 3 juta moneter lagi. Sorry ya kalau gua buat rusuh Bang Ponnya. Sorry. Lihat. Gua biasanya sabar. Lu Tapi tanggung kalau jawab, orang gua follow udah kayak kebangun bilang, gara-gara gua suara sabar. lu, woi. Oke Bang. Baik, Bang Adri, baik, Tuhan baik ya. tidur. Udah gue turun ya. Oke. Thank you. Sumpah gua tidur. Wallahi gua tidur. Kebangun gara-gara dia lu. Aduh, Bang Tian. luar biasa ya. Bang Tian. Selamat sore Bang Tian. Sama Allah gue ngadu. Bang Tian. Ada orangnya udah duduk belum, host Bang Tian? Belum duduk Di ya sini masih. di kita udah Kak, di yang lain belum, di bawah pun belum itu. Kan jaringannya selesai itu. Aku tadi beli jaringan ketengan guys, maaf ya, putus jaringan gue. Iya, lagi enak-enaknya ngebut, habis pula bensin gue. Untung ada bensin serap. Indah Alfi di Jakarta kan? Iya, nggak lagi di rumah. Beberapa hari lagi saya juga akan berangkat ke sana. Dan Alfi beberapa jam lagi akan bergeser keluar dari Jakarta. Loh, kenapa? Iya, ini hari terakhir Alfi di sini. Loh, kenapa? Mau kemana? Ntar lah Alfi bilang di belakang. Jangan sampai. Orang mau. Orang mau ke situ kumpul minggu depan ngumpul lo kita lo. Oh aman, nanti Alfi usahakan. Yang penting Alfi harus ke Bandung dulu. Iya ya udah oke lah. Nanti Alfi main-main. Ini Bang Billy udah balik nih. Kena tembak tentara Romawi ya. Bang Ton di Jakarta ya Bang Ton ya. Biasa Bang. Ya ora atau masih aku nih Jawa Timur. Jawa Timur di Mas. Tonton. Tanggo dewe lah dewe piye sih. Engko ae lah. Oh iya wes. Ya pisan digeruduk lah. Kok digeruduk? Maksudnya ditekani gitu. Ditekani nggih, ngopi bareng ngoten nggih. Ah iya ngono. Ini Bang Billy, Bang Bil kena report ya? Yoi, biasa. Gara-gara bahas jalan Tuhan tadi itu kan. Jadi baik Tuhan baik. Tadi berapa tuh ayatnya tadi? Itu terjemahannya dari awal sampai tengah sampai belakang udah salah semua tuh. Re'eh itu lihatlah, jadi di situ jadi ingatlah. Itu secara tekstual salah. Parah. Terus nanti apa tadi kecelakaan. Padahal di situ hamafet, kematian, kejahatan dan kematian, kebaikan dan kehidupan, begitu doang. Makanya teman-teman Kristen nggak akan sampai kepada pengetahuan firman Tuhan yang intinya nggak sampai karena lost in translation, sekali lagi kesasar di dalam terjemahan. Awas kena ban lagi. Terakhir Pak Denny Belanda, seorang Kristen bilang, selagi Kristen masih pakai terjemahan LAI, mereka tersesat di dalam terjemahan. Wih, kena tombak dia 7 hari. Bahaya kita senggol LAI memang. Antek-anteknya banyak itu. Kalau akun-akun gede, kalau akun gede tuh gampang ditombaknya, tapi akun kecil-kecil susah ditembak. Budarni nih yang sedikit open minded nih. Budarni pasti tahu lah apa yang terjadi sama terjemahan LAI kan. Iya, terjemahan LAI itu walaupun sudah seperti itu, yang jelas tujuannya, maknanya tetap ada di situ gitu. Gak ada yang salah di sana. Kalaupun ada sedikit ibaratnya
berubah, tapi kan Mulai. isinya itu yang penting. Nah itu dia ya. Jadi kalau mau Isinya juga berubahnya, berubah lah. Cuma diulang teksnya lagi. berubah kok. Kan gitu. Nah Iya, sekarang betul. yang penting adalah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang menghakimi dunia. Itu yang penting. Dan kita harus menuruti perintah-perintahnya, yaitu yang terdapat di dalam 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina. Sejak kapan Yesus Itulah yang memberikan 10 dikehendakinya. hukum? Woi, sejak kapan Satu Yesus titik memberikan satu iota, jangan kau robah Iya, hukum. sejak Kan kata kapan Yesus Yesus. memberikan 10 perintah Tuhan? Iya, sewaktu dia mengatakan itu di dalam Keluaran 20. Di mana Yesus di situ? Wah, parah ini. Di situ masih firman, di sana belum menjadi manusia dia. Ya, firman itu belum menjadi manusia di dalam Keluaran 20, Billy. Iya, ada tertulisnya nama Yesus di situ. Tidak Yesus, tapi masih Elohim di Enggak, sana. ada nggak Billy. tertulis nama Yesus di situ? Ada nggak? Tidak, di sana udah, masih berarti nggak Elohim. ada. Dia masih sang firman itu dia. Nah, masih sang firman itu. Waktu berbicara menurunkan Kok maksa 10 hukum, Elohim sama yang dengan berbicara Yesus? itu sang firman. Nah, itu. Bu Darni. Bang Itu Ardiansa. iman kami Kristen. Gimana? Gimana kalau dikasih metode yang tadi nih Bu Darni ini mungkin bisa nih ya? Oh Metode yang bisa, tadi. bisa. Tapi saya baru bangun tidur. Tunggu dulu, saya raup dulu. Lanjut yang lain. Pakai Metode kertas ya. apa? Oh lah jangkrik memang. Wow, nyaman nunggu tidur. Ya ini kalau udah metode pakai kertas kayaknya udah nggak bisa kabur nih Bu Darni. Ya nanti ya aku tak raup-raup dulu ya. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu yang lain. Lanjut Bang Bil. Firman itu apa Anda, Mi? Coba. Firman itu pemahamanmu. Firman itu pemahamanmu firman. ucapan, perkataan Elohim. Nah, itu dia. Iya, perkataan itu apa? Perkataan, ucapan, Iya, ucapan. Ucapan terdiri dari apa? Ucapan, firman. Iya, Itulah firman dia. perkataan itu kata-kata itu terdiri dari apa? Kayaknya dar, Apa mi. yang di Dar, mi itu kan suku kata. Iya. Suku kata. Jadi perkataan itu adalah suku kata. Suku kata adalah apa? Huruf, Darmi. Untuk mengucapkan firman itu perlu huruf, Darmi. Kalau nggak ada huruf nggak bisa jadi firman. Habis huruf jadi suku kata, dari suku kata jadi firman. Kalau sudah dicatat ke dalam buku, iya. Tapi Sekarang kan bagaimana firman Tuhan itu berfirman? kan Bagaimana? perkataan. Hah? Contoh Iya, firman. apa itu firman Allah? Hai Musa, inilah 10 hukum yang harus kau patuhi dan harus kau berikan kepada Di mana itu ayatnya? umat-umatmu. Di mana ayatnya bunyinya begitu? Keluaran 20. Keluaran Oh, nggak 20. begitu, nggak begitu. Anok yang Nah, itu oleh dia. kasus kamera Misraim, bet afadi belum jadi akrim alpanai. Bukan, hei Musa, nggak ada begitu. Jelas itulah Ya firman direvisi Tuhan. lah Yang dikit. langsung. Bang Billy gimana sih? Sedikit, iya. Nggak boleh Nggak menambah mungkin atau gedebuk. mengurangi. Kan nggak mungkin langsung Tuhan sendiri menulis ke kertas, kan nggak. Awalnya ke dua Baik, batu, lalu dipermodern menjadi kertas. Kan semakin canggih, semakin maju ke depan begitu. Tuhan menulis Silakan. Tuhan menulis kok di satu media namanya Lukot Haeven, 2 loh batu dia menulis. Ayo. Kan dia tulis itu kedua loh batu di Iya, dalam peristiwa itu. artinya ditulis. Pakai Iya. tangannya sendiri melalui api, ya kan? Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ke-10. Nah itu dia. Itulah Hukum pertama firmannya. apa? Itulah Hukum pertama apa? perkataannya. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Salah. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara, jangan kau sujud, jangan kau beribadah kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah orang tuamu, ibu bapamu. Keenam, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di dalam 10 inilah terdapat hukum kasih. Hukum pertama sampai ke-4, kasih kepada Elohim yang di surga. Hukum ke-5 sampai ke-10, kasih kepada sesama manusia. Ganjil dong. Itulah yang Ganjil paling dong. utama. Nah, itu dia. Ganjil. Yang 4 sama 5 ganjil itu.
4 sama 5 jadi ganjil. Gimana sih jadi nggak jadi? Hukum 1 sampai 4 kasih kepada Ah. Bapak. Hukum ke-5 sampai 10 kasih kepada sesama manusia. Tadi kau bilang Gitu. justru sebenarnya 5 pertama, 5 kanan, 5 kiri yang benar gitu. Jadi 5 hukum Enggak. 5 Satu hukum pertama itu. keempatnya yang kepada Bapak. 5 hukum yang Billy, pertama itu satu kepada Tuhan. Dengerin. Ini pengajaran yang tidak kau temukan di dalam gerejamu ini. 5 perintah pertama itu, Asara Devarot 10 perintah Tuhan itu 5 perintah pertama itu kepada Tuhan. Kenapa orang tua dia sejarkan dengan Tuhan? Karena orang tua ialah perwakilan di dunia ini sebagai perwakilan Tuhan. Begitu. Baru yang hukum kelimanya lagi ya itu kepada sesama manusia. Begitu memahami Taurat yang benar. Nah, kalau kamu melanggar satu Torah, misalnya hukum ke 6, kamu akan kena di hukum ke-1, itu nyambung. Jadi paralel mereka begitu. 5 kanan, 5 kiri itu nyambung ke situ. Kalau kamu melanggar yang kanan, yang kiri yang sesuai dengan huruf yang sejajar itu, kalian akan langgar itu. Begitu pemahamannya. Itulah yang harus kita patuhi di dalam hidup ini. Itu dong, hanya itu loh, menjadi umat-umat Allah. Kalau dia nanti datang, Yesus itu datang menjemput manusia. Itu yang dilihat. Tapi yang memberikan firman itu, yang memperkenalkan diri tentang Anoki Hashem Eloheka, surat Kementerian Israel, akulah Hashem Elohimu Yahweh, dan bukan Yesus di situ. Itu masih sang firman itu, keilahian Yesus di situ. Nah, itu dia. Dari mana itu? Iya, dari tunjukkan di mana? Itu di dalam kekristenan. Ya nggak bisa, kekristenan nggak bisa mau disejajarkan dengan kitab Taurat dong. Buktinya nggak ada yang menuntut orang Yahudi, nggak ada dituntut. Yang kita minta Kok dibiarkan? bukti. Yang kita minta bukti kan sekarang. orang Yahudi. Tadi dulu. Yang kita minta bukti sekarang di mana Yesus, misalnya gini, akulah Yesus yang bawa kau dari keluar tanah Mesir. Ada nggak bunyi gitu? Iya, pada waktu berbicara itu nama Yesus belum ada, tapi keilahiannya itu yang berbicara itu. Yesus ada baru kapan? Ya, Yesus ada abad keberapa? Di perjanjian baru. Ya, Yesus ada di perjanjian baru. Yesus ada abad keberapa? Abad keempat. Abad Oke, 4 lah. berarti dia orang abad keempat. Terima kasih. Abad 1, Luar 1, 2, 3, biasa. 4, seterusnya gitu. Abad 1, 2, 3, 4, sorry. Aduh, nggak bisa itu dia. tahan aku. Abad keempat baru ada Yesus ya. Luar biasa ya. Tuhan baik. Abad 1, Tuhan 2, abad 1 loh, salah. Maksudku sampai ke seterusnya lah gitu. Baru teman-teman baru abad ke-7 kan begitu sejarahnya. Oke, silakan lagi Billy, tanya aku. Apa lagi Billy? Ya udah kan, Itu dia, aku bilang ya? abad pertama, abad keempat, artinya abad-abad yang awal-awal nggak ada Yesus. Benar kau bilang, baru ada abad pertama. Sebelumnya yang ada keilahiannya, yang Iya, ada. udah kau udah Nah, bilang itu baru firman ada abad itu. pertama, udah jelas, berarti dia Tuhan. Bukan, enggak, dia sudah ada di Ya, kan tadi udah kau bilang, dikatakan Yesus. tadi kau bilang abad pertama. Iya. Makanya Kan kamu Yesus itu mengatakan nama Yesusnya. Makanya Nama Yesusnya. Yesus itu seperti grup band tahun 90-an, New God on the Block. baik, Enggak, baik. Yesus Tapi berkata, tadi aku sempat adalah yang aku sempat dengar tuh loh. Aku sempat dengar Bu Darni tadi ngomong keceplosan ya ke abad keempat ya. Cara 1, 2, 3-nya Tuhan nggak baik. diucapkan. Masih bilang 1, 2, 3, Cara 4. Yesus. Sama gua aja yuk, jangan. Gitu dia. Oke, baik. Yuk sama gua yuk. Jangan sama perempuan lu. Yuk. Lu pintar banget dah bingung gua. Pipi, Vipi, sabar. pakai akun utama lah Vipi biar bisa open cam Vipi. Wah, agak seru nih kalau nggak open cam. Iya. Gua sambil meeting nih mau dengar gua Zoom meeting nih gua, makanya gua mute ini. Enggak. Waduh. Tunggu. Siapa yang ngajak sama saya? Siapa? Hah? Vipi, Gua lawan Vipi 3 mau. juta jiper ini. Oh, lawan 3 juta jiper. jiper. Oh, Bang Billy Yahudi, Bro. Yahudi bukan Islam. Iya, gua mau lawan dia sok pintar. Oh, ya udah lanjut aja kalau gitu. Mantap. Setahu aku sih kalau Kata Bang Billy kalau Gibril, mau nah gitu dong emosi. Ada yang mau lawan saya nggak pakai metode kertas MK? Mau nggak pakai metode MK? Kayaknya Bu Darni ini cocok ini Bang Ardiansyah. Ya terserah. Pokoknya ada yang mau nggak lawan saya pakai metode MK? Saya punya metode MK Bu Darni.
Yuk sama gue yuk. Yuk siapa namamu? Siapa namanya? Sawit, aku belajar. Aku yang pernah kau fitnah dulu dan kau minta maaf waktu itu. Aku udah maafin. Iya sudah kan. Gua sama 3 juta, Bang Adriansa. Oh, sama, Gua sama ya 3 udah. juta. Oh ya Enggak, udah. ini barusan kan konteksnya kan Bang Ardiansyah menawarkan siapa yang mau diskusi dengan Bang Ardiansyah menggunakan metode MK, ya kan? Nah, ini Budar nih kayaknya yang mau. Budar nih mau nggak? Vipi, lu di sini dulu aja ya. Vipi, lu sini dulu Metode aja. MK itu apa? Ya. MK ini. itu adalah metode kertas. Yeay! Ini benernya sama Bang Ardi. Terus Musiknya Baik, baik. kan biasanya kalau udah ada metode Siap. Enggak, Ciwit yang mau melawan kalian, Ciwit. Aku kan muridnya Ciwit, aku mendengarkan. Paling nanti yang kurang-kurang ku bantu gitu. enggak gini loh. Enggak, ini berbeda konteks ini, beda. Ini beda konteks. Beda, Ini udah ini beda tawaran konteks baru nih. Ini ada tawaran baru. Oh, Saya silakan. punya metode namanya metode kertas. Siapa yang berani lawan saya? Oh silakan, Nah, silakan. Vipi atau Kalau masih Budar? bisa ku Oke, jawab. ku Budar nih jawab. berani? Oke, Budar nih berani ya? Oke. Berani. Oke, Tapi kalau baik, aku tahu, baik, aku Tuhan tahu, baik ya. Oke, kita ilmuku mulai masih dari sampai di situ. Kita mulai ya, izin ya. Kita mulai ya. Siapa Oke. yang record ini? Yang record ada nggak ini? Live nggak ini? di live di Oh. YouTube kan ada Bang Ton. Kan Bang Ardi tadi. Tadi. Oke. Tunggu bentar. Tar dulu ya. Ya, sabar dulu ya, prepare dulu. Nah, sabar. udah. Kita metode kertas MK. Yeay. Judulnya apa dulu? Judulnya. Judulnya MK. Metode kertas. Nah, Ya, kita pembahasan judulnya apa? dengerin dulu. Kita mulai dari huruf Y, E, S, U, S. Tunggu, ini gak enak bolpennya. Jangkrik. ganti bolpen dulu. Lah. Belajar bahasa gitu. Loh. Enggak. Ngapain belajar bahasa? Ya makanya ini loh diskusi ini loh. Diskusi sama Ardiansyah Belajar bahasa. nih. Ya. Diskusi, Nih. diskusi Buka Pak. dong. Diskusi. Ya. Sabar. Y E S U S. Yesus. Apakah ini Tuhan Anda, Bu Darni? Yes, sekali. Ya, Tuhan. Baik. Siwit Tuhan. ditanya dong, Apakah- Siwit ditanya apakah- juga. Siwit tanya Enggak, juga. tunggu dulu dong, Bang Billy, tunggu dulu dong. Siapa? Si ini. Ikutan juga. Mau ikutan juga dia? Vipi mau ikut nggak ini? Kalau mau Vipi ikut, mau ikut boleh nggak? ikut Ini jawab. metode Tapi kertas. kalau nggak Ikut ikut, nggak? nggak boleh ikut jawab ya gitu loh. Vipi, lu mau Jadi ikut kita nggak? kasih Gua lawan kesempatan. 3 juta aja. Gua lawan 3 juta aja. Oh, dia maunya sama Bang Iya, Billy iya, dia. iya. Nggak mau ikut Ya dia. udah. Bang Oke, Billy, berarti dia perjanjian ya, kayaknya nggak boleh nafsu ikut banget jawab sama dia Bang kalau Billy. nggak ikut. Ya, Bibi jawab ya nanti. Oke, Bu Lanjut Darni. Bu Darni Apakah- dengan Bang Ardiansyah. Apakah Yesus ini adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain selain Yesus? Apakah ini pertanyaan nih? Apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda? Atau ada Tuhan selain Yesus lagi, Bu Darni? Menurut aku di dalam kekristenan nggak ada Tuhan yang lain. Berarti apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda? Ya, jawabannya gitu ya. Ya. Ya, oke. Di dalam diri Yesus, yang mana yang Tuhan? Yang rohnya atau jasad? Yang mana yang Tuhan? Seluruh di dalam tubuhnya. Berarti Tuhan. rohnya Yesus juga Tuhan ya? Rohnya Tuhan ya? Oke ya, rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Darni? Rohnya? Ya Tuhan. Tuhan, oke. Rohnya Yesus Tuhan. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Darni? Tuhan di dalam kedagingannya. Lah ya, kesimpulannya jasad atau daging nih, aku tambahin atau ya, atau daging, Ya. atau daging nih. Ini Tuhan atau bukan Tuhan?
Ya, Loh, kok iya? Tuhan atau bukan Tuhan kok iya? Tuhan, iya. Oke, yes, Tuhan. Hujan, aku mati-matikan. Iya, nggak usah dimatikan, nggak apa-apa Bu Darni, tenang aja. Ya, jadi rohnya Yesus adalah Tuhan, jasadnya Yesus atau dagingnya Yesus adalah Tuhan. Betul Bu Darni ya? Betul. Jangan di mute Bu Darni, nggak usah di mute. Enggak. Mana ada hujan nggak? Kalian dengar hujan bising kali? Enggak bising di sini, enggak bising. Iya. Headset saya bagus ini. Aduh, lama kok disamakan dengan headsetnya Bu Yang Darni. lain, yang lain nanti kupingnya aman. Oke, Aman. silakan. Aman. Ya. Lah, roh Yesus yang Tuhan ini apakah kelihatan atau tidak kelihatan Bu Darni? Yang roh Yesus yang Tuhan ini? Yang roh-roh tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Darah Yesus Ya. tidak kelihatan. Kelihatan. Nah, kalau yang jasadnya Yesus atau daging ini kelihatan atau tidak kelihatan, Budi? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ya, ini A, ini B ya, biar gampang. Kelihatan. Kelihatan. Ya, oke. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini, Bu Darni? Di situ karena kau catat seperti itu, dua di situ. Dua Tuhan. Yang kau catat Dari itu dua. Yesus. Luar biasa. Ya. Dua Tuhan. Tapi ada Dua penjelasannya ya, ada penjelasannya. Iya, tunggu dulu. Oke. Di sini yang penting disimpulkan dulu ada berapa Tuhan. Kan dua Iya. Tuhan. Ini Catatanmu bukan dua jawaban dong. saya ya. Sekali lagi ini Yes. bukan jawaban saya. Oke? Ya. Ini bukan jawaban saya. Ini saya tulis. Ini Iya. bukan jawaban saya. Tuh. Yes. Ini bukan jawaban saya. Oke ya? Baik. Tuh. Baik. Oke, baik. Baik. Berarti di sini ada berapa Tuhan, Bu Darni? Di tulisanmu ada dua itu. Ini kesepakatan ya, Bu Darni udah sepakat ya? AB dua. Baik Ya. sekali. Oke, dua Tuhan teman-teman, dua Tuhan. Oke, dua Tuhan. Apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda? Ya. Ketika saya tanya Ya. begini, Bu Darni menjawab dua Tuhan. Dua. Nah, bukan satu. Udah. Iya. Aku boleh bukan menjelaskan. satu. Ya silakan. Satu. Satu Iya, itu yang ini mana? kan penjelasannya. Satu Tuhan itu. Ini kan satu Tuhan penjelasannya. Roh Iya, itu, iya. roh itu kan di dalam Tuhan itu, di Iya, dalam betul. Yesus. Roh itu di kan dalam di dalamnya. Yesus, betul. Di dalamnya, gitu. Betul. Apalagi? Betul, Bu. Oke, Iya dong. betul. Udah Kan ya? Di dalam Udah ya? Yesus kalau tidak ada roh, mana mungkin hidup? Ya. Ini Jadi jasad kita ini nggak bisa hidup. kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya ya Tuhan semua di dalam Terus diri kemudian Yesus itu Tuhan. jasadnya Yesus, jasmaninya Yesus, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jasmani. Iya, Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya, yang Namanya satu itu, Tuhan, iya, yang gelarnya, satu gelarnya. Tuhan, dengerin dulu. Bu Darni kan bilang satu Tuhan. Yang satu Tuhan Iya. itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu? Yang semuanya kelihatan dan tidak kelihatan. Loh. Itu dua kan? Iya dua pun itu di dalam satu itu diri satu. Itu di dalam diri satu Yesus. Darmi, karena Tuhanmu orang Yahudi, aku bantuin kau. Oh, 3 juta. Yes, silakan Billy. Jadi begini, Berusaha nahan diri. siapa namanya? Berusaha nahan diri 3 juta. Siapa namanya Adriansa? Gua aja dengerin. diam. Itu kan Iya, kamu iya. kamu kan masih Berusaha memisahkan nahan. itu, dipisahkan. Nah, Lu nggak ada ketika cara rohnya ngomong. Yesus, Bentar. ketika roh Tuhan itu masuk ke dalam jasad Yesus menjadi satu, itu kan masih dipisahkan tuh. Makanya nanti begitu dia Iya, lahir. ini masih ini kan si Ah, Ardiansa yang memisahkan ini. Nah itu Loh. gampang menjawabnya. Yang Gampang. bilang dua, kecil sama aku tunggu. itu kecil. Kristen itu mengatakan dua natur, betul nggak? Iya, Betul nggak, Bu Darni? Dua Keilahian natur. dan kemanusiaan. Oke, saya tulis ya dua natur. Saya tulis nih, Iya. dua natur. Iya. Ya, kita ke natur pertama dulu nih, Bu Darni. Ini natur pertama, Yes. ini natur kedua. Natur apa, Ya. Bu Darni? Yang pertama natur apa? Roh. Natur apa? Ilahi. Keilahiannya, ilahi. Natur ilahi ya, natur ilahi ya. Iya, baru Natur ilahi. Yang kedua natur manusia. Nah, gitu dong. Ya, Natur manusiawi. manusia. Oke, manusia. Aku tulis nih, Bu Darni. Aku tulis nih. Manusia. Yes. Pertanyaan saya, natur ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dong.
Tuhan gitu dong. Iya. Pinter gitu loh. Sekarang kita ke natur manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan juga. Kok payah? Itu aja korek. Sekarang kalau masuk lainnya ke dalam Tuhan natur manusiawinya. Baik. Berarti kesimpulannya Yesus mempunyai dua natur. Satu natur Tuhan, kedua natur Tuhan. Betul? Iya. Betul? Iya. Satu ilahi, satu Apa manusia. bedanya? Pertanyaannya. Kalau cuman Udah. lah natur manusia Coba, kan coba. Tuhan. Iya. Loh, natur manusia kan Tuhan. Iya, karena dia kan sudah dikatakan Lah, apa Tuhan. bedanya dengan natur Gelarnya ilahi? itu udah Tuhan Tuhan juga. Yesus ini Loh, lah ilahi iya. juga gelar Tuhan. Ilahi juga Loh, lah Tuhan. iya. Kemanusiaannya Loh, lah iya juga Tuhan kan? gelarnya Tuhan. Lah iya Bu Darni. Oke, aku ikutin ya. Ikutin. Berarti natur Yes. ilahi Tuhan, natur manusia Tuhan. Betul? Iya. Iya. Oke, pertanyaan saya. Yang mati yang mati di kayu salib. Yes. Itu, mana itu? Itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, tuh, yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Darni? Tuhan. Oke, Tuhan. Berarti Tuhan ya? Tuhan. Baik. Yang datang baik. sebagai manusia, itulah yang mati. Nah, itu. Tuhan yang datang Ada sebagai manusia, jawabannya. kesimpulannya Tuhan yang datang sebagai manusia ya, betul ya? Yes. Iya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya tetap Tuhan. Loh, definisi manusia itu apa? Jangan kau samakan dengan manusia kita, dengan Yesus. Berbeda. Enggak, ini manusia Yesus ini manusia Yesus. Iya, ini kita ini kan membicarakan Yesus. Loh iya, definisi manusia ini apa? Manusia ini bahasa Indonesia bukan? Daging, jasadnya lah. Manusia itu Ya, enggak. jasadnya. Manusia ini bahasa Indonesia bukan? Manusia ini bahasa Indonesia Ya, bukan? Ya. Kan Ibu Dani mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia. Oke ya. Di sini ada di sini ada dua, sabar dulu. Di sini ada dua subjek. Yang pertama Tuhan, yang kedua manusia, betul? Betul. Kita catat, yang pertama Tuhan, ada dua objek, yang kedua manusia, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, ini bahasa mana? Apa? Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Yunani? Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Apakah Ya. Bu Dani sedang mengatakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada saya atau bahasa Indonesia yang ngawur kepada saya? Menurut Ibu Darni masih mengatakan manusia yang benar, bahasa yang benar. Bahasa yang benar. Menurut bahasa Indonesia yang benar, apa definisi manusia? Terdiri dari jasad, daging. Nah itu dia. Ngarang aja nih, ini saya bukain ya. Ngarang Langsung aja. pakai data. Mantap. Langsung pakai data dong. Jangan ngarang lah Bu Darni. Kita makanya kan Bu Darni mengatakan iya manusia, kita cek ya, Aku pun manusia buka ya. dalil ini, manusia. Manusia ini loh, lihat sini, lihat sini, lihat sini Bu. Lihat sini Bu, lihat sini Bu. Ya, ya. Nah ini, manusia itu apa Bu? Ini coba dibaca. Makhluk yang berakal budi. Mampu menguasai makhluk. Oke, insan atau orang ya? Budi. Insan atau orang ya? Insan atau orang. Ya, Makhluk ya, yang ya, berakal ya. budi. Oke, manusia ini makhluk ya. Makhluk Oke. itu apa Bu? Makhluk itu apa? Makhluk Ya, definisi makhluk itu apa? Nih ya, kita cek. yang bernyawa, yang bernyawa. Makhluk, tunggu dulu, dibuka dulu dong. Makhluk adalah adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, betul? Ya, betul. Betul. Berarti manusia adalah makhluk. Ya. Makhluk ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya, makhluk ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia yang mana sekarang yang kau ceritakan ini? Manusia manusia ciptaannya yang ini atau mah? Yesus? Loh, beda. nah ini pakai bahasa Yesus Indonesia beda, nggak? jangan. Enggak, itu kesalahan Ini kalian. pakai bahasa Indonesia Berbeda. nggak? Saya tanya. Yesus Ini pakai beda. bahasa Indonesia nggak? Biasa aja datang dari Roh Kudus. Ini Loh, lah iya, Bu Yesus Darni, ini datangnya dari Roh Kudus. pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia bukan?
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa definisi manusia? Maksud iya itu tadi yang berakal. Makhluk. Berarti makhluk kan? Makhluk yang berakal. Berarti ciptaan Iya. Tuhan kan? Iya, ciptaan Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Kalau Yesus kami itu berbeda dengan manusia ciptaan Tuhan yang lain. Ya udah kita ikutin. Di sini Ikutin saya dong. punya Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kita ikutin. Tenang. Ya, kita ikutin ya. Ardian- Yang penting harus jujur ya nanti ya. Iya, Pak Dokter Iya, ini jujur lah. Pak Dokter punya banyak obat. Tenang aja ya. Pertanyaan saya, Tuhan ini kan Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, Tuhan ini Tuhan ya, ini Tuhan. Ini Ya. manusia. Ini manusia seret. Gini. Pertanyaan saya, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Di dalam Yesus ya. Tuhan di dalam Iya, Yesus. ini Yesus ini loh. Yesus Bukan ini di loh. dalam Ardiansa. Ini Yesus ini loh. Bukan di dalam. Ya. Yesus. Ya. Oke. Berarti kesimpulannya Tuhan yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan, betul? Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia kan Tuhan. Itulah. Manusia kan Tuhan. Iya. Yesus Yesus itu. berarti Tuhan. Ini lihat. Dia itu namanya Yesus. Lihat Gelarnya tanda Tuhan. panahnya, Bu. Itu. Bu Darni lihat tanda panah. Iya. Ini Tuhan, saya Iya. cek ke sini. Tuhan adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Iya. Manusia ini kita cek di sini, manusia. Ini Tuhan Iya. juga. Berarti Tuhan yang Iya. datang sebagai Tuhan. Bukan gitu. ini kan Tuhan yang datang Ini kan sebagai jawaban Bu manusia. Darni sendiri. Yesus. Loh, ini kan jawaban Bu Darni sendiri. Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia ini apa? Sebagai- Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Tuhan. Manusia Iya, Yesus nggak ini Tuhan. apa-apa. Oke, ku ikutin. Oke, Tuhan ya. Oke. Berarti Ya. kesimpulannya, Tuhan yang datang sebagai Tuhan, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang datang sebagai Tuhan ya Tuhan dong. Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati di kayu salib Tuhan yang datang sebagai manusia. Tuhan yang datang sebagai manusia ini kan Tuhan. Nah, gitu jangan kau putar-putar dong. Ini coba lihat sini. Bu Darni mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, manusia Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, dia tetap Tuhan, kan Tuhan gelarnya itu Yesus. berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan, betul? Boleh juga Tuhan yang datang sebagai Oke, Tuhan gitu sebagai dong. manusia. Saya catat. Saya catat. Tuhan yang datang ikut bodoh lah gua. Bodoh lah gua. Tuhan yang datang Ya karena kau sebagai bodoh-bodohi. Karena kau paksa sebagai aku Tuhan. Ya menjawab sabar. itu. Sabar. Enggak, ini jawaban Bu Darni loh ini. Tadi Sabar, udah Bu deal ya, Darni. udah deal berani kan. Aku mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia itu sebenarnya Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Ya sudah. Manusia Berarti Yesus Tuhan yang itu datang tetap sebagai Tuhan. manusia yang notabene, dengerin dulu. Tuhan yang datang sebagai manusia yang notabene manusia ini adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti Tuhan yang datang sebagai Tuhan, betul? Tuhan yang datang sebagai Tuhan. Boleh juga lah. Oke lah, boleh. Boleh juga lah. Gitu Boleh. dong. Gitu dong. Gitu kan gila Kak, kita semua. Baik, Ini kan baik. gila kan? Bukan Ya kan? gila. Pemilih ikut Jadi gila kalau kan? boleh juga Harus gimana? Resumenya gimana? Ya tunggu dulu, belum selesai. Sabar dulu. Jadi yang sini mati kemana di kayu dibawanya? salib, yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan. Berarti Tuhan yang mati, betul? Yang mati itu yang datang Tuhan sebagai yang datang manusia. sebagai Itu manusia lagi. yang dengerin Ya. Bu Dani, dengerin. Saya Yes, tadi yes, kan yes, tanya yes, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bu Dani menjawab, Tuhan yang datang sebagai Ya. manusia. Saya tanya lagi, manusia Ya. ini Tuhan atau Ya. bukan Tuhan? Ini saya catat. Manusia ternyata Tuhan. menurut Bu Darni, manusia Yesus adalah Tuhan, betul? Tuhan. Yes. Berarti kesimpulannya Tuhan yang datang sebagai Tuhan, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan boleh juga. Tuhan yang boleh juga Tuhan yang datang sebagai Tuhan, yang ini datang Tuhan atau bukan sebagai Tuhan? Boleh juga. Boleh juga. Tuhan. Ya. Iya, kan memang Yesus Tuhan. Tuhan, oke, gitu Iya. dong, oke. Udah Iya. clear berarti ya. Berarti yang mati di kayu Clear. salib adalah Tuhan, betul?
Betul. Betul. Nah, Betul. gitu dong. Marah Saya Yesus, kasih gini ya. Ya. Bukan Elohim ya, bukan Elohim yang mati. Dengarkan, bukan Oh, Elohim saya nggak yang tanya mati. Elohim, saya tanya Tuhan. Ah, itu Saya dia. nggak ngomong Oke, Elohim. Baik. Saya nggak ngomong Silakan Elohim. lagi. Saya ngomong Tuhan atau bukan Tuhan. Fokus, Yes. Fokus di Nggak sini, ada bukan? bahasa Nggak ada Elohim. kata Elohim di sini. Nggak ada kata Elohim ya. Iya, iya, Oke, iya, ya. betul betul. Yang mati di kayu salib itu Tuhan, yang bukan Tuhan saya keren. Oke, udah deal ya, jangan dirubah-rubah ya. Deal. Oke, iya, sabar Bu. Ini matinya pada hari keberapa, Bu? Maksudnya? Ya, Tuhan mati di kayu salib ini matinya berapa hari? 3 hari, bangkit di hari ketiga. Ya. Oh, berarti 2 hari kan mati kan? 3. Loh, 3 hari mati. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu. Oke, Udah dihitung 3 itu. Tuhan mati berapa hari? Tuhan mati berapa hari? 3. Tuhan 3 mati hari. berapa hari? Mati berapa hari? 3. 3 hari. Oke, pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang mati 3 hari ini adalah Tuhan satu-satunya atau ada Tuhan yang lain lagi? Apakah yang mati di Tuhan yang kayu mati salib 3 hari itu? ini? Apakah Tuhan yang mati 3 hari ini adalah satunya Tuhan? Satunya Tuhan? Atau ada Tuhan yang lain lagi? Atau ada Tuhan yang lain lagi? Ah, ini pertanyaan. Apakah ya? Ini apakah pertanyaan? Apakah? Oke, silakan Bu Dani. Apakah Tuhan yang mati 3 hari itu adalah satu-satunya Tuhan Anda atau ada Tuhan yang lain lagi? Ya, menurut kekristenan satu-satunya Tuhan dia itu. Satu-satunya Tuhan. Baik, satu-satunya berarti yang ini ya. Satu-satunya. Ini saya kotakin ya. Satu-satunya Tuhan. Berarti satu-satunya Tuhan yang mati. Betul? Betul. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mati 3 hari, siapakah yang jadi Tuhan? Yang menjadi Tuhan. Ya, tetap yang Kan mati. menjadi Tuhan. Keilahian. Loh, kan mati. Keilahian Loh, mati itu. ini loh. Sang firman itu. Apa? Oh, berarti ada Tuhan yang lain. Kan masih ada keilahiannya. Oh, berarti masih ada Keilahian Tuhan masih ada di atas. lain. Oh, tidak, beda. Bukan. Keilahiannya. Keilahiannya masih ada di bumi itu sebagai Tuhan gelarnya. Kan saya tadi tanya, Bu Dani. Saya tadi kan tanya, apakah ini ya? Apakah Tuhan Anda yang mati 3 hari itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Bu Dani menjawab satu-satunya Tuhan, betul? Betul. Ketika Tuhan yang satu-satunya mati ini mati 3 hari, siapakah yang jadi Tuhan dalam 3 hari ini? Yaitu keilahiannya Elohim. Berarti ada Tuhan yang lain. Makanya kami Trinitas. Tuhan yang lain. Makanya kita Trinitas. Ada Tuhan yang lain, betul? Ada Roh Kudus. Darah Yesus. Ada Roh Kudus, masih ada Roh Kudus. Betul. Makanya Trinitas. Darah Yesus luar biasa. Luar Oke, berarti kesimpulannya Bu Dani, ketika Tuhan Anda yang satu-satunya ini mati, ternyata ada Tuhan yang lain lagi, betul? Roh Kudus. Bukan Tuhan yang lain. Ayalah. Tuhan yang lain lagi itu adalah keilahiannya Elohim. Siapa Hakikatnya. nama Oh gini, lagi tunggu, itu? Hardiansar. Bingung dia. Ketika Yesus mati, Tuhan itu mati di kayu salib. Apakah ada Tuhan yang lain? Ada, yaitu hakikatnya, yaitu Elohim. Ada, berarti ada Tuhan yang lain. Ada. Ya nggak apa-apa. Ada hakikatnya. Berarti Hakikatnya itu. Kesimpulan akhirnya, Ya. ada Tuhan
selain Yesus. Yesus. Oke, mantap ya. Itulah sang firman tadi. Ada Iya, Tuhan ada selain berapa Yesus. Tuhan, Bu? Itulah kembalinya Oke. dia ke sang Kalau firman kalau itu. yang mati Itulah ini satu hakikatnya. Tuhan, saya tanya Bu. Kalau yang mati ini satu Tuhan, Tuhan yang lain ini ada berapa Tuhan, Bu? Kalau yang mati ini satu Tuhan. Ini kan satu Tuhan, ini yang lain. mati ya. Bisa Ini, dua. ini, saya ambil kertas Ada lagi nih. Nih, saya ambil selain kertas lagi. hakikatnya. Lanjut Sabar lembaran dulu. kedua Pak Dokter. Sabar dulu, Bu. Bukan. Lembaran kedua nih ya. Sabar. Hakikatnya itu. Ini kan sabar dulu, Bu. Sabar dulu, Bu. Oke. Tenang dulu, Bu. Ini Iya, kan Yesus. sabar. Yesus ya Iya. kan? Yesus. Iya. Ini kan Tuhan Anda, betul kan? Iya. Yesus mati. Pertanyaan saya. Ih, Iya kan Yesus mati kan? 3 hari. ini Yesus mati, ini yang Trinitas kedua ini ya. Trinitas kedua. Oh, berarti ada Itu Tuhan yang gelar- lain. Nah, itu Ya ada 3 kan. Yesus itu namanya. Ada di- 3. Yesus namanya. Oh, berarti Gelar ada 3 Yesus ini pribadi ya, Tuhan. Bu Darni ya? Gelarnya Tuhan. Bu Darni ada 3 pribadi ya? Enggak, itu makanya 3 pribadi di dalam satu keilahian. Oh, Satu 3 hakikatnya pribadi. ilahi. Oke. Tiga. Saya tulis ya 3 Hakikatnya pribadi. ilahi. 3. Sabar, Bu. Sabar, Bu. 3 Sabar, pribadi. sabar. Hakikatnya. Iya, ditulis tuh, sabar. Masih ada cadangan 2, tenang Sabar. Darmi, ada 2 cadangan. 3 pribadi, 1 hakikatnya. hakikat. Ya. Sabar, Bu. Sabar. Hakikat. Ya betul. Ini 3 pribadi 1 hakikat. Udah saya tulis lu ini. Yes. Ya. Saya tanya, Bu. Ya. Apakah ketiga pribadi ini apakah tiganya Tuhan atau bukan Tuhan. Nah, ini Bu. Apakah ketiga pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tuhan Darmi. Tuhan. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Yes. Oke, Itu ketiga-tiganya Enggak, Tuhan. itu cara mengetahui keberadaan Elohim itu Iya, ya. sabar Ya. dulu, Bukan Bu. keberadaan Saya Sabar, ditulis, Tuhan. ditulis. Itu bukan- Elohim Sebentar, ini, Darmi. tunggu. Ketiga-tiganya Itu bukan keberadaan Tuhan. Allah, ya. Iya sudah, Itu ini loh udah Iya, dijawab sabar, ketiga. Sabar Yes. dulu, Bu. Sabar dulu. Iya, Bu iya, Dani sorry, menjawab sorry. ketiga-tiganya Tuhan. Betul? Iya. Betul? Iya. Izin ya. Apa putra Sebelum Roh Kudus? menjawab Yes. dipastikan dulu karena nanti ditulis itu jawaban Bu Darni itu. Dipikir Iya, dulu saya sebelum tulis jawab ya ini. Bu ya. Ini Lanjut udah Dan. clear ya? Tuhan baik. Ya, ini kan 3 Ya. pribadi kan saya tulis apakah Tiga ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan. Bu Dani menjawab ketiga-tiganya Tuhan, betul? Tuhan ya. Ya. Ah, saya centang ini centang ini adalah tanda bahwasanya Bu Darni sudah oke ya. Ketiga-tiganya Oke, Tuhan. oke. Oke. Yes. Lanjut. Bu Darni. Oke. Bu Darni. Bahasa ini ketiga-tiganya ini ada berapa kosakata Bu Darni? Ketiga. Kosakata yang saya Tiga. tanya kosakata. 6 ketiga-tiganya 1, 2, 3 6 kosakata 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berapa kata udah kita aja lah. ketiga Ini saya tulis nih. Ketiga. Dengerin dulu. Ketiga-tiganya. Ini kan ketiga-tiganya. Yang kedua Tuhan, betul ya? ya. Oke ya. Yang pertama ada ketiga-tiganya, yang kedua ada Tuhan, betul ya? Saya nggak ngedit ya. Yes. Oke. Pertanyaan saya. Ketiga-tiganya ini apakah 1, 2, 3 atau 4? Ketiga-tiganya ini berapa? 3 lah. Nah, 3 Tiga pinter lah. cepet. Nah, 3. Ya, setuju ya Bu Darni ya. Setuju ya? Setuju ya? Iya. 3. Iya. Ini Bu Darni lihat sini loh. Jangan Centang. lihat yang lain loh. Ini Centang. centang loh. Ketiga-tiganya 3. Iya. Oke ya. Nah, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan saya catat. Kalau dibaca Tuhan. dari sini, ketiga-tiganya Tuhan kan gitu. Nah, sekarang Iya. ketiga-tiganya kan 3, betul ya? Iya. Tuhan ini kan Tuhan, betul ya? Nah, berarti berapa Tuhan ini? Oh, bukan begitu. Ah, itu palsu. Itu salah.
Loh, Kayak kan gitu udah dong. dijawab sama Itu Bu tahu Darni. membeda. Itu gimana ya? Itu Loh, membedakan, loh, memisahkan kok bukan namanya. begitu? Itu satu itu semua. Loh, kok satu? Gimana? Oke, satu itu dari mana? Ketiga-tiganya ini satu berarti? Iya, Tuhan itu di ketiga-tiganya ini gitu. Enggak. Ini kan ketiga-tiganya. Ya, memang gitu. Ketiga-tiganya ini huruf Iya. berapa? Angka berapa? 3. Tiga dong. Tiga. Tuhan ini, Tuhan kalau didefinisikan, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya. Tuhan. Tuhan berarti ini bacanya apa? Membacanya bukan tiga Tuhan, itu menerangkan Berarti Tuhan keberadaan Tuhan itu. Ya udah dibalik-balik aja. Tuhan Keberadaannya tiga itu. atau tiga Tuhan? Nggak boleh seperti itu. Keberadaan Tuhan itu. Makanya Elohim itu bukan keberadaan keberapaan, bukan jangan keberadaan. berdoktrin dong. Tunggu, Ardiansa, teman-teman. Aduh. Sebenarnya itu bukan menghitung berapa jumlah Allah itu, tapi mengetahui kebagaimanaan Allah itu. Yang sepakat tadi siapa di sini yang sepakat tadi? Saya atau Anda? Memang sepakat, Ya sudah. Akhirnya Anda sepakat. Saya tanya. nggak begitu. Nggak begitu. Saya tanya. Tadi ketiga-tiganya yang saya centang ini jawaban siapa tadi? Jawab pun Bu Darni. Jawaban Bu Darni. Iya. Mantap, jujur. Tuhan ini diartikan Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Jawaban siapa ini? Jawaban siapa? Bu Darni. Bu Darni. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Suruh baca, jangan kesimpulan, coba suruh Ibu baca, yang suruh baca. baca. Menjadi tiga Tuhan. Salah. baca aja. Ini Bukan jawaban menjadi Ibu loh. tiga Tuhan. Lah, ini- Tidak. Lu ini tulisannya? Itu Berarti cara jawabannya salah tuh. Gimana? Berarti salah ini jawabannya. Itu caranya. Bagaimananya Tuhan ayo. itu. Bukan gitu Bingung ya. dia. Bagaimananya Tuhan itu. Begitu dia. Bingung bukan dia. bukan menghitung berapa jumlahnya. Oke, kalau salah gini Bu. Kalau salah gini, pertanyaan saya. Definisi bahasa Ya. Indonesia ketiga-tiganya itu berapa? 3. 3. Ini betul nggak tulisan 3? Iya. Nah, definisi Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Ini betul nggak Tuhan? Suruh baca, Bang Ardiansa itu suruh baca. Coba baca. Iya, memang di situ ditulis 3 Tuhan. Ya sudah, selesai, mantap. Ya, lagian apa yang salah di situ? Yang Bapa, Jangkrik. Putra, Roh Kudus. Enggak Ya ada. sudah, nggak apa-apa, 3 Tuhan. Hanya itu. Enggak apa-apa, enggak masalah di sana. Betul. Enggak ada yang menyalahkan Bu Darni, enggak ada yang menyalahkan Bu Darni, enggak ada. Iya, saya nggak menyalahkan loh. Dari tadi saya nyatet loh ini. Mendadak tungtung. Justru tadi sempat Bu Darni menyalahkan diri sendiri kayaknya ya. Iya, betul. Loh, ini loh. Kan Bu Darni mengatakan 3 pribadi satu hakikat, saya catat. Saya nggak bohong-bohong. Bu Darni juga baca 3 pribadi satu hakikat. Saya tanyakan lagi, yang 3 pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Bu Darni menjawab ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan. Saya tentang, betul. Yes. Lalu saya ketiga-tiganya ini apakah huruf ini atau salah? Angka ini atau salah ini? Ketiga-tiganya ini angka Benar. benar nggak 3? Benar. Kalau Tuhan ini tulisan Tuhan ini juga benar nggak? Benar. Bacanya berapa? Di situ ditulis 3 Tuhan. Ya sudah, selesai. Oke. Terus kayak mana lagi? Mantap. Kan nggak Udah selesai masalah itu. apa? Kan 3 Tapi di dalam Ya, tiga Yesus. pribadi itu, Tunggu. di Yesus. di dalam 3 pribadi itu hakikatnya, yang 3 itu hakikatnya Elohim, gitu dia. Ya udah nggak Gitu. apa-apa. Aku tulis aja gini. Jadi 3 Memang gitu. pribadi ini 3 Tuhan, satu hakikat. Ini satu Elohim kan gitu. Ya, Elohim. Ya Itu udah, dia, nggak bukan apa-apa. 3 Elohim. Jadi kesimpulannya, Iya. kesimpulannya 3 pribadi Kesimpulan. satu hakikat definisinya adalah 3 Tuhan satu Elohim. Satu Nggak apa-apa, Elohim. 3 Tuhan tapi. Yes. Tapi 3 Tuhan kan? Ya, 3 ya, Tuhan kan? iya, Roh, iya, Bapa juga Tuhan berkuasa, Roh Kudus Nggak juga apa-apa. Tuhan berkuasa. Meskipun di sini Tapi satu bukan Elohim, mereka. Ya nggak ada itu dia. masalah kami nggak ada masalah di satu hakikat. Meskipun Bu Darni Iya. mengatakan satu hakikat itu satu Elohim. Oh iya, saya tulis. Ya, betul. Tapi kesimpulannya Oke. berarti 3 pribadi ini kesimpulannya 3 Tuhan, betul? Ya, betul. Ya Betul, sudah. betul. Ya udah. Pertanyaannya,
Begini pertanyaannya Bu Darni, ada nggak rencana menambah satu lagi? Enggak dong, enggak bisa. Enggak lagi ya? Ada lagi yang menyaingin Mantap, itu. jiwa Ada raya. lagi. Jadi ini bahasan kita sore ini adalah membahas dalil Pitagoras C2 sama dengan A2 tambah B2. Ini dalil Pitagoras. Selesai. Oke, jadi kali ini jadi teman-teman, kesimpulan ya Bu Dani, kesimpulan Ya. ya kan, kesimpulan nih aku tulis kesimpulan. Ya, Tiga pribadi, ya sabar dulu Bu Dani, saya tulis Satu dulu. hakikat. Tiga pribadi satu hakikat. Ini aku tulis nih, satu hakikat sama dengan tiga Tuhan, satu Elohim. Nggak apa-apa. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Tapi tiga Tuhan ya. Tiga di diri. Tunggu begini. Iya, tiga bukan. Tuhan. Loh, Yang ini tiga Tuhan ini loh. tadi, tiga pribadi ini. Iya, lagi Tunggu. nggak terima dia. Iya. Tunggu dulu. Nggak terima Bukan. loh. Aku Nggak boleh menjelaskan gitu, Bu Darni. tambahan. Enggak, tambahan. Yang tiga pribadi ini tadi, itulah pribadi Elohim tadi, ya. Tapi saya di nggak dalam ngurus, yang penting tiga pribadi Tuhan. ini, Saya nggak ngurus ketambahan apapun juga, yang itu penting hakikatnya Elohim. Nah, itu dia. Oke. Ya Dah. sudah tiga Tuhan. Selesai. Oke, mantap. Sudah kelar ya. Selesai. Nah, mantap. Mantap, kelar. luar biasa ya. Kelar luar Tuhan biasa. baik, Tuhan baik. Tuhan Dar baik. Yesus. Sama dengan teman-teman Islam juga 99 sifat Allah di dalam Oh, satu sifat. Allah. Oh, sifat itu ya udah nggak Nah, apa-apa itu. sifat. Begitu kami bukan tiga, bukan kalian bukan 99 Tuhan, Bukan 99 Tuhan tapi. bukan. Nah, sifatnya kami pun sebenarnya begitu. Tiga pribadi Elohim itu. Tiga Hakikatnya Tuhan maksudnya, ilahi. tiga Tuhan Elohim. maksudnya. Nah, itu. Tiga Tuhan. Tiga Ya kan? Tuhan. Ya, bisa Tiga Tuhan juga. satu Elohim Karena- kan Coba, gitu. coba. Iya, Sifatnya iya. apa aja? Iya, tiga Adrian Tuhan. biasa. Ya, udah, mantap. Sifatnya apa aja sifatnya yang tiga itu coba. Orang Maju, itu Bang sudah Bil, semuanya. maju. Bang Bil. Bang Billy. Sebentar Iya, iya, Bang coba Ardiansyah. tiga sifat. Kan Iya, karena iya. mengatakan Tadi abis- Islam ada 99. Nah, nanti kamu bilang kan ya tiga itu juga Tuhan kami ada tiga itu sifatnya ya. Coba tiga sifat Tuhanmu itu yang ada tiga itu apa aja sifat-sifatnya coba. Siapanya? Oh, Aku. Bang Billy terlalu serius sampai nggak bisa jawab, boy. Nggak usah terlalu serius, Bang Bil. Nggak bisa jawab. Terlalu berat itu kayaknya itu pertanyaannya. Si Kau kan bilang Ardiansa tadi kan. yang tiga Tuhanmu itu Loh, kok si adalah Ardiansa, Bang sifat-sifatnya. Billy ini yang Nah, ngomong, bukan saya. tiga sifat Pribadinya. Iya, tiga Yang tiga sifatnya itu tadi apa aja? pribadinya. Iya, iya, tiga Kepribadiannya sifat itu apa aja? Iya. Iya, tiga sifat-sifatnya apa aja? kalau sifat-sifatnya Elohim itu kasih sukacita, Barakallahu fikum. damai sejahtera, itulah ada 10 itu. Buah-buah. Kemana-mana itu nanti. Oh, jadi 10 Tuhan dong berarti. Itulah yang ada di Tuhan. diri Tuhan, Elohim. yes, 10 Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, Kelemah lembutan. penguasaan diri, banyak itu ada Kelemah 10. lembutan. Itulah sifat-sifat Elohim. Kelemah lembutan. Tadi katanya itu. tiga. Bukan, itu kan pribadinya, itu kepribadiannya. Oh, Tuhannya Pribadi tiga itu. Elohim itu tiga. Tiga Tuhan. Tiga pribadi kan tiga Tuhan. Nah, tiga pribadi di dalam hakikatnya satu Loh, lah, iya. Elohim. Nah, itu Loh, dia. tiga Tuhan Elohim dalam itu satu Elohim, kan kepribadiannya gitu. yang tiga ini tadi. Iya kan Ardiansa, tiga Tuhan, Bu eh, Darni. Iya, Elohim Itu itu, tadi. Iya, gitu dong. kepribadiannya itu yang tadi pede Bapa, gitu Putra, loh. Roh Kudus. Kalau ngomong tiga Tuhan yang keren tiga Tuhan, tiga Tuhan, nah gitu loh. Iya, nggak Kan apa-apa lah. itu- Aku ya, pendapatku. Tiga Tuhan di Izin dalam dulu, izin satu dulu. hakikat. Nah, gitu dong. Elohim. Izin dulu. Itu kan Bang keren. Ardiansyah, tolong itu diabadikan kertasnya ya. Itu di 2 lembar ya. Oh iyalah, pastilah, tenang aja. Iya. Aku record Jadi kok untuk barusan. bukti kalau Barusan aku Bu record Darni juga. besok berubah lagi gitu kan. Jadi nanti, jadi suatu saat kalau Darni ini, jadi simpan Adrian suatu saat nanti dia jadi mualaf, kenang-kenangannya nih. Kenang-kenangannya. Enggak itu. lah. Oh enggak Insya lah, Allah. dia Mungkin dia aku nyembahnya mualaf. tiga Tuhan sih. Kita nggak bisa imbang, Bang Bil. Kita Bukan, Tuhannya cuma nggak satu, dia seperti Tuhannya itu tiga loh. Bukan, Tuhan itu kan gelar loh. Tuhan itu gelarnya itu. Iya, tapi Gelarnya kan itu intinya Tuhan tiga itu Tuhan Yesus. kesimpulannya. Tuhan itu gelarnya. Iya, Yesus kesimpulannya- itu namanya. kesimpulannya tiga Tuhan, kan? Sebutannya Bapa. Kesimpulannya. Hakikatnya Elohim. Itu Hey, dia loh. dengerin dulu. Iya, Tunggu. kesimpulannya. Itu tadi kan, tunggu.
Bang Ardian ngomong sendiri. Kamu Gantian belum, ngomongnya. tunggu. Itu kan tadi rumusmu, maka aku ikuti alurmu. Kalau dia di dalam jawab kan kekristenan- Anda. Kalau Iya, Anda tapi karena menjawab, kau tanya-tanya kalau aku, Anda menjawab karena kau tanya-tanya artinya aku bawa alurmu ke situ. Karena ngomong aku sendiri. Udah gantian mengikuti alurmu lah. Ya gantian. Aku kan mengikuti. Ya gantian ngomongnya. Tenang, sabar. Tadi kan saya bertanya kepada Bu Darni. Saya tanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jawaban pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Darni yang menjawab itu apakah ada Aduh, kok mental-mental Bu Darni? Kok mental-mental? Cek. Dabling Bu Darni. Dabling. Bu Darni di mute dulu, nanti kalau jawab baru dibuka. Keras gitu sekali, ya. hujan. Ku matikan dulu ya. Iya. Apakah ada jawaban dari Bu Darni yang intervensinya dari saya? Ada nggak? Saya intervensi nggak? Kan kau bawa seperti Jawab itu jadinya. aja. Saya Kalau intervensi sebenarnya nggak? Saya intervensi termasuk nggak? intervensi aku. Kau intervensi lah itu Loh, kok termasuk. dia intervensi? Karena begini, yang aku tahu seperti ini. Elohim itu mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, 3 Bapa, pribadi Putra, ini dan Roh yang Kudus, mengatakan 3 pribadi kan hakikatnya Bu Darni. Elohim. Yang mengatakan 3 pribadi Tapi kan Bu karena Darni, kau betul? tanya-tanyain, Bu, iya tunggu Bu dulu. Darni. Karena kau Bu tanya-tanya Darni. seperti itu, akhirnya aku jawab dong seperti itu. Lah ya, yang mengatakan 3 pribadi siapa tadi? Ibu Darni. Oke, Itu sekarang saya keberadaan tanya. Elohim Saya nggak kami. intervensi ya. Saya tanya sekarang. 3 Ya. pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Jawab. Ya Tuhan dong. Ya sudah, Mungkin udah bukan dijawab Tuhan. 3. Ya udah. Iya. Atau gini. 3 Tuhan, 3 pribadi. Udah itu yang paling benar. Ya 3 Ya udah, pribadi mungkin. artinya 3 Tuhan gitu loh Bang Billy. Bukan 3 begini, pribadi di dalam artinya 3 Tuhan. Di dalam Elohim ada 3 pribadinya. Itu dia. Itulah Bapa, 3 Putra, Roh pribadi. Kudus. Ya, Apakah betul. ketiga-tiganya Tuhan atau Hakikatnya ketiga-tiganya bukan Tuhan? Bu Dani menjawab, ketiga-tiganya Tuhan. Selesai. Iya. Iya, Hakikatnya yang Tuhan 3 tiga. ini Elohim. Berarti gitu. 3 Tuhan. Elohim boleh lah. Iya nggak Bisa. ditolak itu Ya, nggak ditolak. terserah. Hakikatnya Mau- Elohim Mau boleh. oke kan aja, Ardian saya Tiga- oke kan, karena Roh Kudus pun juga Tuhan berkuasa untuk Nah. di dalam Nah, betul kan aku ngaku Berarti akhirnya. aku dia Tuhannya 3. Iya, iya dong. Iya benar. Jadi waktu Baik, baik. Mantap. Bang jadi Bil. waktu disalib Tuhan mati, sisa 2 cadangannya. Bisa 2. Bisa dua, abis itu dibangkitin lagi yang satu kan jadi 3 lagi. Tiga lagi gitu loh. Jasadnya, kedagingan, yang jasadnya yang mati Tuhan. Jadi Tapi katanya Jasadnya tadi kan udah dibahas Tuhan juga mati tuh, dalam jasadnya kubur. Tuhan. ya, harus ada penjelasannya juga dong, penjelasannya harus ada. Betul. Coba tanya lagi, Betul, tadi kan- tanya lagi yang disalib Tuhan Tadi bukan. kertasnya masih ada loh itu Bu Darni, kertasnya masih ada. ada tadi. Iya. Tadi Tahu Ibu aku bilang kertasnya masih ada. dari Cuman 3 Tuhan itu. gambarannya di otakku ini, Iya. gambaran di otakku ini nggak seperti yang tercatat itu Kan- gitu. Lu kok Kan ngakuin gini, yang berarti tercatat? dari tiga Tuhan itu ada yang sempat mati selama 3 hari gitu kan Yang ya, mati betul kan? kedagingannya, yang mati itu kemanusiaannya. Kedagingannya kan Tuhan, tadi kan Dagingnya udah kan dibahas itu. Dagingnya kan Tuhan. Ayo. Oke lah, Catatannya oke. masih Nggak ada usah loh ulang Bang Ardi, lagi. tunjukkan lagi coba tuh, Oke, udah tunjukkan lagi tuh selesai. Iya, catatannya. udah. Udah selesai. Iya, bisa. Tapi Udah. Bang Bil, Oke. Bang Bil aku mau tanya Berarti- Bang Bil aku mau tanya Bang Bil. Bang. Iya. Oi, Ya. Bang. Tuhanku 1. Tuhannya Bang Billy 1. Tuhan dia 3 loh. Ini kalau misal kita tawuran kalah kita, dia 3 loh. Kalian hancur kalian. Luar biasa ya, baik Tuhan Ya Allah, baik. astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillahi min dalik. Izin Kok kelas ya. bisa-bisanya Elohim kami berpikiran enggak 3 3. Tuhan, ya Dengarkan. Allah. Elohim kami itu Esa, ya. Elohim kami Saya Esa. nggak ngurus, Oke, yang oke, penting oke. 3 Tuhan. Nggak ngurus itu. Saya nggak ngurus Oke. Elohim. Mau itu 1 Elohim, mau 2 Elohim, mau 3 Elohim, kesimpulannya 3 Tuhan. Selesai. 3 Tuhan. Nah. Oke, izin iklan dulu ya, sedikit ya. Berkuasa. Izin iklan ya sedikit kan? Bu Darni. Ya, betul. Ya, saya iklan dulu sedikit nih 1 menit nih ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, yang dipilih, dipilah, dipulihkan, ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, diraba-raba Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, menyembah Tuhannya Yesus ya.
Oke. Mungkin sedikit dari saya teman-teman yang di bawah ya, akun-akun teman-teman yang di atas silakan di follow 1.500 1.300 orang, dibantu di follow ya. Bang Ardiansyah ini silakan di follow. Mungkin ada tambahan yang lain, Bang Billy Aku sapa atau dulu Bang ya. Handi? Aku sapa dulu, di sini ada Mas Verga. Assalamualaikum Mas Verga. Waalaikumsalam. Lanjut. Tadi live nggak? Live dong. Udah lama apa belum? Sama. Hah? Ini apa pasti sama-sama Bang Ardi. Enggak, pas waktu aku diskusi sama Bu Darni nulis kertas itu kerekam nggak? Rekam dong. Dari awal? Nggak kayak Waduh, jangkrik. Ya udah ntar aku kirimin. Waduh. Aku kirimin ntar. Aku nge-record tadi dari awal tadi. Aku nge-record tadi. Aku kirim nanti ya. Minta tolong teman-teman 1.300 mata memandang, saya izin sponsor dulu. Bahwasanya teman-teman yang berkenan aja ya nonton YouTube saya, silakan diklik link yang ada di bio TikTok saya atau YouTube saya namanya Bang Ardi ya teman-teman. Yang mau aja silahkan. Kalau yang nggak mau nggak apa-apa, saya nggak maksa ya kan. Nih tuh, yang mau aja silakan Bang Ardi nih. Yang mau aja teman-teman ya. Yang nggak mau saya nggak maksa kok. Ya. Tapi baik itu yang subscribe ataupun yang nggak subscribe, saya doakan semoga antum semua sehat selalu dan rezekinya melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut host. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas apa tamu baru tuh Michael? Udah di Ya, Michael. Selamat sore Michael. Waduh, ini lama nggak jumpa nih. Apa kabar semuanya? Ya lama tidak berjumpa. Alhamdulillah Saya sehat. sudah lama vakum ini di dunia apologetika ya. Duh, suaranya kecil banget. Udah sehat ya? Batuknya udah sembuh? Apa? Jadi mungkin saya ini ya sedikit ya. Turun laku ya. Sedikit. Udah boleh lah turun ya. Udah, Bu Darni, Bu Darni, ini satu kata ya Bu Darni, satu kata. Apa? Kan itu kan Tuhannya 3. Jangan lupa itu per shift pas itu 8 jam pas itu. 3 shift itu Tuhannya. Oke. Baik. Udah baik, ya. Tuhan baik. Oke. Makasih Bu Darni ya. Mohon Terima maaf ya kasih Bu lah Darni semua kalau ya. Makasih ya Bu mohon Darni maaf ya. ya kalau Ya. ada kesalahan kata ya. Kalau ada salah kata. Ya nggak apa-apa. Ya dadah semuanya. Oke. Dadah. Ada Bu Darni. Mantap, lanjut. Ada yang mau sambung dengan Bang Michael nggak nih? Saya izin maghrib dulu kayaknya nih. Wah, aku juga Bang maghrib Handi. dong. Yang lain dulu. Ya Bang Handi tuh. Ini sedikit prolog ya. Ini Michael Kawanang ini seorang Kristen yang waktu itu sempat beberapa kali berdiskusi dengan saya dan dia sendiri mengakui bahwasanya banyak kesalahan di dalam Bible ya. Nah itu makanya wah luar biasa ini. Dan sangat santun beliau. Ini Bang Ardi. Sebetulnya bukan ininya ya, apa manuskripnya, tapi ya terjemahannya lah ya. Ya manusia. Terjemahannya ya. Oke, mantap. Iya nggak apa-apa. Bang Handi aja. Bang Handi maju dulu Bang Handi. Aku izin mau sholat maghrib dulu. Gantian ya. Nah, Bang Aku Ardi. maghrib dulu ya. Ya, silakan. Ya, tolong Bang dimonitor dulu ya. Lanjut. Bang Handi. Teman-teman di bawah, saya sarankan sholat maghrib. Jangan lupa teman-teman ya. Yang waktu udah masuk sholat, jangan lupa sholat ya. Itu aja dari saya. Lanjut. Wajib. Oke. Bang Handi monitor. Bang Handi monitor. Bang Handi mungkin sholat kali ya. Atau mau Bang Billy dulu? Silakan Bang Billy kan nggak sholat. Bang Billy? Bang Billy? Host? Mau sholat dulu juga nggak host? Host? Kalau enggak sama Michael aja dulu. Tergantian. Yuhu, nggak ada suaranya semua kok. Yuhu Meli. Ya. Iya, kok nggak ada suaranya semua? Enggak, ini mau sama Michael siapa? Yang mau sama Bang Michael siapa? Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya tunggu aja. Oh ya, setelah tunggu ya. Mungkin pada sholat maghrib dulu ya. Yang penting kita ngobrol sebentar aja daripada gabut. Iya, boleh. Mau ngobrol apa? Tadi itu si Christian apa kabar? Christian Immanuel. Baik. Baik. Cuma semalam dia ini kok. Sering buka komal nggak itu si apa pakai